Arkea rumah bagi seni misterius. Dulu ini adalah bangsa penyihir perkasa yang keturunannya hidup dan bernapas dengan sihir. Tapi saat umat manusia dicabut dari berkah ini, Arkea kehilangan kejayaannya dan hanya menjadi bayangan lemah dari dirinya yang dulu. Ditinggalkan di bawah belas kasihan kekuatan yang lebih besar bangsa itu, menggantungkan harapannya pada satu-satunya cara yang tersisa untuk bertahan hidup. Sebuah aliansi pernikahan, dan inilah takdir protagonis kita di dalam kastil Arkea. Seorang pemuda berambut pirang dengan tergesa-gesa memasuki salah satu kamar dengan raut wajah terkejut, dan dengan suara tercekat karena tidak percaya dia menuntut untuk diberitahu bahwa ini tidak benar. Pemuda ini adalah Sander Catrell, putra kedua Arkea. Dengan tatapan cemas dia menghadap saudara perempuannya, memohon agar kakaknya mempertimbangkan kembali keputusannya. Bicaralah pelan-pelan, Sander, tegur pria pirang yang berdiri di ruangan itu. Sementara itu seorang wanita cantik dengan rambut emas panjang tetap duduk dalam diam, tatapannya dipenuhi kekhawatiran dan kesedihan. Suasana di dalam ruangan itu terasa berat, hampir seperti di pemakaman. Pria yang berdiri itu sebenarnya adalah Dietrich Cateril, pangeran pertama Arkea. Dia terus memarahi adiknya, menyatakan bahwa ini bukan urusan orang luar, tapi Sander menolak mendengarkan kakaknya, menganggap seluruh situasi ini tidak masuk akal. Bagaimana bisa Dietrich memaksa saudara perempuan mereka sendiri untuk menjadi istri dari Kanok Riadon? Mendengar kata-kata itu, wanita yang duduk itu menggenggam erat kain gaunnya. Sander yang dipenuhi amarah, menentang kakaknya, bertanya apakah dia tahu tentang rumor yang beredar. Mereka bilang Arkea membeli kedamaian yang pengecut dengan menjual putrinya kepada musuh, mengubahnya menjadi sekadar mainan kerajaan, untuk tiran haus darah yang merenggut ribuan nyawa hanya untuk bersenang-senang. Hampir putus asa, Sander menuntut jawaban dari Dietrich, kenapa kau melakukan itu? Dengan rambut emas panjangnya yang mengelilingi wajah. Dengan tenang Eusebia mengangkat tatapannya yang tegas ke arah Sander. Cukup, kata Eusebia Katarin, putri pertama dari Arkea dan protagonis dalam cerita ini. Tapi Bia, kata Sander dengan tatapan sedih pada kakaknya. Dengar. Bia kemudian menjelaskan bahwa keputusan itu adalah miliknya, bukan milik Dietrich. Dirinya lah yang menginginkan pernikahan ini. Dia menjelaskan kepada adiknya bahwa tidak ada ruang untuk diskusi. Itu adalah keputusan yang telah dia buat dan itu sudah final. Dia menambahkan bahwa Sander harus mengkhawatirkan hal-hal lain sekarang. Dengan air mata yang berlinang, dia terus mencoba berdebat dengan kakaknya. Bia meyakinkan adiknya bahwa dia akan baik-baik saja, dan mulai sekarang adalah tugasnya untuk merawat ayah mereka, dan mengikuti bimbingan Dietrich. Sander yang masih tidak mau percaya berlutut di dekat kakaknya. Sander yang khawatir dengan masa depan kakaknya bersandar di pangkuannya dan mulai menangis. Sementara itu Bia dengan lembut mengelus rambutnya, berharap adiknya menjaga diri dan baik-baik saja dengan tatapan menerawang. Dietrich mengamati adegan itu dalam diam. Dia kemudian berterima kasih pada Eusebia saat mendekatinya, mengatakan bahwa rakyat Arkea berutang nyawa padanya atas apa yang dia lakukan untuk mereka. Bia memasang ekspresi serius. Mendengar perkataan kakaknya, dia selalu tahu bahwa bagi seorang wanita yang terlahir sebagai bangsawan, pernikahan karena cinta adalah sesuatu yang mustahil. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pernikahannya akan menjadi satu-satunya penyelamatan. Bagi Arkea, dia tahu dia seharusnya tidak mengeluh tentang takdirnya. Dan sebaliknya harus merasa terhormat bisa membantu rakyatnya. Adegan beralih ke pernikahan Eusebia. Dia berdiri di depan Kanak Riadon saat pendeta bertanya apakah dia menerima dia sebagai suaminya. Dia mengatakan bahwa dia menerimanya sambil mengamati calon suaminya dari balik cadar. Meskipun pernikahan biasanya merupakan momen yang meriah, penuh dengan sukacita, suasananya justru serius dan dingin. Jadi inilah Kaisar Riadon, pikir Bia sambil mengamatinya. Pendeta menyatakan mereka sebagai suami istri, dan meminta mereka untuk menyegel komitmen itu dengan sebuah ciuman. Kanak melepaskan cadar yang menutupi wajah Bia sementara Bia secara naluriah mundur. Dia melihatnya dengan jelas. Untuk pertama kalinya tanpa cadar yang menghalangi pandangannya, dan Kanak memintanya untuk menutup mata. Bia menutup matanya rapat-rapat. Saat bibir Kanak mendekati bibirnya, mereka berciuman. Itu adalah ciuman yang canggung tapi tetap saja membuat Bia tersipu malu. Bibir mereka terlepas menyegel takdir Bia dan Arkea. Bia jelas-jelas malu karena ciuman itu, dan tanpa sadar menyentuh bibirnya. Kanak yang menyadarinya bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia tidak menjawab, hanya menatapnya dengan malu-malu, sadar bahwa sekarang setelah mereka berciuman di hadapan Tuhan, dan semua yang hadir, tidak ada jalan untuk kembali. Mulai hari ini, pria di hadapannya adalah suaminya. Setelah upacara selesai, rombongan dari Riadon bersiap untuk berangkat. Prajurit berkuda mengikuti di bawah pimpinan Kanak, dan tepat di belakangnya ada kereta kerajaan yang membawa Bia. Dia duduk sendirian di dalam kereta, tatapannya sedih. Dia berpikir tentang bagaimana semuanya terjadi begitu cepat, dan itu membuatnya merasa seperti seorang sandera yang dibawa secara paksa. Sambil berpikir dia mengakui bahwa sebenarnya tidak seperti itu, karena Riadon adalah kekaisaran yang baru lahir, masuk akal jika kaisarnya tidak akan tinggal jauh untuk waktu yang lama. Mungkin Kanak adalah pemimpin yang baik, seorang kaisar yang menempatkan kerajaannya
di atas dirinya sendiri meskipun rumor yang beredar tentangnya menjulukinya sebagai seorang tukang jagal dan seorang tiran kenang bia. Dia membuka jendela kereta dan sedikit mencondongkan tubuh, mengamati para ksatria di depan. Melihat Kanak secara langsung, dia tidak bisa menyangkal bahwa pria itu memiliki aura yang kuat, hampir seolah-olah ada sesuatu yang ilahi tentangnya. Dia menyadari dengan jelas bahwa Kanak menimbulkan rasa hormat pada semua orang di sekitarnya. Tidak seperti dirinya seorang putri yang terlindungi, yang tidak pernah punya pengalaman nyata tentang dunia. Dibandingkan dengannya, dia merasa tidak berdaya. Sambil berpikir, dia tahu bahwa garis keturunan Catherline, sebagai keluarga penguasa Arkea menerima berkah dari Argenwood. Ini berarti bahwa di setiap generasi, seorang anggota dari garis keturunan Catherline akan bangkit untuk menguasai sihir purba yang mengalir dari kedalaman bumi, dan orang ini harus menggunakan sihir tersebut untuk melindungi kerajaan sebagai penjaganya. Dia tahu bahwa dia ditakdirkan untuk mengambil peran ini di generasinya, karena dia telah dipilih oleh Argenwood sebagai sang pelindung. Dengan senyum tipis yang merendahkan diri, Eusebia mengakui bahwa sihir yang dimilikinya sangat lemah dan terbatas, sehingga tidak akan pernah cukup untuk menjadikannya seorang pelindung sejati. Oleh karena itu, bagi seseorang yang melihat dirinya sebagai sebuah kegagalan, menerima pernikahan demi menyelamatkan kerajaan adalah hal terkecil yang bisa Eusebia lakukan untuk rakyatnya. Dia bertanya-tanya apakah dia akan mampu menanggung beban menjadi seorang permaisuri. Mungkin dia akan disingkirkan begitu kaisar bosan dengannya. Merasa lemah, dia berpikir dalam hati bahwa dirinya menyedihkan. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, sesosok berjubah terlihat di kejauhan di antara pepohonan. Sosok itu mulai merapal semacam sihir, membentuk energi hitam di tangannya. Sebuah kilatan cepat menarik perhatian Eusebia yang melihat dengan penasaran ke sela-sela pepohonan. Dia melihat sebuah panah energi hitam melesat cepat di udara ke arahnya. Tak lama kemudian suara benturan keras bergema di seluruh hutan. Suara itu mengejutkan semua orang dan membuat mereka berhenti. Kanak yang berada lebih jauh di depan dengan cepat kembali untuk memeriksa. Bertanya kepada para prajurit apa yang terjadi dengan nada khawatir dalam suaranya. Mereka memberitahu kaisar mereka bahwa kereta permaisuri telah diserang. Dan permaisuri bagaimana keadaannya? Apakah dia baik-baik saja? Kanak bertanya dengan panik saat mendekati kereta. Di dalam kereta, Eusebia tersandung. Tatapannya tertegun, tidak bisa percaya dengan apa yang sedang terjadi. Dengan tangan gemetar, dia menyentuh dadanya dan merasakan panah energi hitam tertancap di tubuhnya. Kita dibawa ke ingatan Bia mungkin beberapa hari sebelum pernikahan. Eusebia sedang meluapkan perasaannya kepada kakaknya Dietrich. Mengatakan bahwa dia tidak mau pergi ke Riadon atau menikahi pria mengerikan seperti Kanak. Dia menangis memikirkan hal itu dan dipenuhi rasa takut memohon pada kakaknya untuk mencari cara lain untuk menyelamatkan kerajaan. Dietrich menatap matanya dan berkata bahwa hatinya sakit, melihat adiknya menderita tapi dia bertanya apa lagi yang bisa mereka lakukan. Sambil mengelus pipi adiknya, Dietrich menjelaskan bahwa Arkea sedang sekarat dan mereka tidak punya sumber daya untuk melawan kekuatan Riadon. Dia mengingatkannya bahwa pasukan sudah kelelahan pundi-pundi negara kosong, dan tidak ada kerajaan terdekat yang mau membantu Arkea. Sambil menatap mata adiknya yang berlinang air mata, dia berkata bahwa seandainya saja mereka memiliki pembawa sihir tertinggi untuk melindungi Arkea, seperti di masa lalu, mungkin segalanya bisa berbeda. Tapi sayangnya itu bukanlah kenyataan, dan mereka harus melakukan apapun untuk bertahan hidup, dan dengan kata-kata dari Dietrich itu, adegan kembali ke masa sekarang. Eusebia yang melemah, sedang duduk di lantai kereta dengan sebuah panah tertancap di dadanya. Mengingat hal ini, Eusebia berpikir bahwa kakaknya benar. Jika dia punya kekuatan yang cukup untuk menjadi pelindung sejati, segalanya bisa berbeda. Mungkin dia bisa lebih berguna bagi rakyat Arkea dan segalanya akan menjadi berbeda. Setelah pemikiran ini, Eusebia pingsan. Dia mendengar teriakan-teriakan yang memanggil permaisuri. Dan kemudian suara putus asa. Kanak yang memintanya untuk bangun, lalu Eusebia terbangun terkejut. Bingung, dia ingat terkena panah, tapi setelah itu dia tidak ingat apa-apa lagi. Eusebia mendengar Kanak dengan putus asa memanggil namanya di belakangnya dan berbalik untuk melihat. Dia melihatnya memegangi tubuhnya yang tidak sadarkan diri di lengannya, hampir menangis. Kanak berbisik memohon agar dia membuka matanya. Bingung, dia panik saat melihat tubuhnya sendiri di pelukan Kanak. Para prajurit khawatir melihat keputusasaan Kanak, berkomentar bahwa mereka yakin permaisuri telah tiada. Dia menarik tubuhnya ke dalam pelukannya dan bergumam dengan lembut bahwa itu adalah kesalahannya. Sambil masih memeluknya, dia berkata bahwa dia bodoh karena mempercayai anjing-anjing utara itu. Dikuasai oleh amarah, dia berkata seharusnya dia tidak pernah setuju untuk berpartisipasi dalam permainan kecil mereka. Eusebia dalam wujud hantu menunjukkan kekhawatiran saat Kanak berbalik ke arah para prajurit dan menyatakan bahwa aliansi dibatalkan. Sambil menggertakkan giginya, dia bersumpah bahwa Arkea akan membayar pengkhianatan ini dengan darah mereka sendiri.
Saat dia memerintahkan prajuritnya untuk segera pulang dan bersiap untuk perang Eusebia. Berteriak mencoba menghentikannya, tapi Kanak sepertinya tidak bisa mendengar atau melihatnya. Keputusasaan menyelimutinya saat dia menyadari apa yang sedang terjadi. Sementara rasa sakit membuatnya jatuh ke tanah. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan apa-apa saat para prajurit mengepung Eusebia, yang masih kesakitan di tanah, melihat seseorang mendekat, orang itu menyentuh darah kering di tanah, sambil berkata, "Makhluk malang, kau berhenti bernapas," bahkan sebelum darah di tanah mengering. Dietrich pikir Eusebia saat dia menyadari pergerakan di dekatnya. Dalam wujud hantunya dia mulai merangkak ke arahnya yakin bahwa pria itu mungkin bisa melihatnya. Tapi saat dia semakin dekat seorang pria muncul di hadapan Dietrich mengatakan bahwa akhirnya rencana itu tampaknya berjalan ke arah yang benar, dan Yang Mulia pasti senang dengan kemajuannya. Dietrich yang masih menatap darah di tangannya, menjawab bahwa dia tentu saja senang. Dengan senyum dingin di wajahnya dia menatap pria itu, dan berkata bahwa dia sangat senang akhirnya bisa menyingkirkan pengganggu bernama Eusebia. Eusebia terkejut mendengar kata-kata yang keluar dari mulut kakaknya. Dietrich berdiri dan berjalan ke arah pria berkerudung itu. Dia bilang sayang sekali mereka membawa tubuh adiknya, karena dia ingin memastikan kematiannya secara pribadi. Tapi pria berkerudung itu meyakinkannya dia menjamin bahwa panah itu menembus jantungnya, dan tidak mungkin dia bisa selamat. Sementara itu Eusebia menyaksikan percakapan itu, dengan rasa tidak percaya. Dietrich menunjuk pria berkerudung itu mengingatkannya bahwa perjanjian di antara mereka belum berakhir. Dia menyatakan bahwa dia hanya mengizinkannya untuk mengurus adiknya, sesuai keinginannya karena pria itu telah berjanji untuk memberikan Dietrich kekuatan untuk menghancurkan Riadon. Sambil tersenyum percaya diri pria berkerudung itu menegaskan bahwa Yang Mulia akan senang mengetahuinya, bahwa perang yang mendekat akan berakhir dengan kemenangan Archia dan di bawah komando Raja Dietrich, Archaea akan menang sebagai sebuah kekaisaran yang menguasai seluruh benua. Setelah mengatakan ini pria berkerudung itu mulai berjalan ke arah Eusebia. Sang hantu menyatakan bahwa masalah terbesar dengan Kanok mengambil tubuhnya adalah karena terlahir sebagai seorang penyihir dia bisa saja bermanfaat. Benar-benar sayang sekali simpulnya saat dia menembus tubuh hantu Eusebia yang tetap terkejut dengan semua yang didengarnya dia bertanya-tanya dalam hati mengapa mencoba untuk memahami. Dan sambil mengingat betapa dekatnya dia dan Dietrich saat masih kecil, Eusebia tetap sendirian terjatuh. Dalam wujud hantunya di samping kereta yang terbengkalai keheningan tempat kejadian itu menyelimutinya. Membiarkannya pasrah pada pikirannya sendiri dan seperti yang dijanjikan pria berkerudung itu, perang sengit pun pecah antara Archaea dan Riadon. Dalam beberapa bulan berikutnya dan selama itu pula dia menjadi hantu, terperangkap di hutan tempat dia dibunuh, dipaksa menyaksikan tragedi kerajaannya terungkap di depan matanya, benar-benar neraka dipaksa untuk melihat segalanya namun tak bisa berbuat apa-apa. Waktu berjalan begitu lambat itu adalah sebuah siksaan baginya. Dan perang tak menunjukkan tanda akan segera berakhir menuduh Riadon membunuh putri Archaea Dietrich, mencoba memenangkan perang dengan mengumpulkan kerajaan utara yang murka. Di bawah panjinya tapi tak butuh waktu lama bagi Kanok untuk menghancurkan mereka semua. Dia memenangkan pertempuran demi pertempuran membawa Archaea semakin dekat pada kehancuran. Dengan perang segalanya kehilangan makna hutan dan ladang yang subur dari Archaea hancur menjadi reruntuhan rakyat Archaea dan orang-orang yang paling Eusebia cintai. Dia tetap dipaksa menyaksikan nyawa mereka memudar di depan matanya setelah 3 tahun perang. Dietrich akhirnya ditangkap dan diadili di hadapan Kaisar Kanok dan bahkan di saat-saat terakhirnya. Dietrich tidak menunjukkan penyesalan atas semua yang telah dilakukannya di hadapan Kanok. Dia hanya mengolok-oloknya menyebutnya budak kotor dan bersumpah bahwa bahkan setelah dia membunuh keluarganya dan merampas tanah itu, dia tidak akan pernah benar-benar menang karena keluarga Kateril akan menghantuinya seumur hidupnya. Kanok menatap Dietrich dengan senyum dingin dan menjawab bahwa dia berharap delusinya tidak akan pernah berhenti. Dengan begitu dia akan bisa mengikuti jeritan gila sang Raja Archaea, bahkan setelah kematian dan membunuhnya sekali lagi, seru Kanok, penuh dengan kebencian saat dia mengangkat pedangnya ke arah Dietrich. Sebuah tebasan keras terdengar di seluruh hutan. Saat Kanok akhirnya menyerang Dietrich Eusebia, menutup mulutnya karena kaget, matanya terbelalak, ngeri suara keras dari sesuatu yang berat, yang jatuh ke tanah menggema, menandai dampak brutal dari akhir hayat kakaknya Siluet. Kanok bangkit dengan mengintimidasi, memegang pedang berlumuran darah yang menandai akhir perang dan kekalahan Archaea di antara pedang-pedang yang tertancap di tanah yang bersimbah darah. Roh Eusebia muncul tertunduk dalam kesedihan dengan suara yang tercekat. Dia memanggil saudaranya. Dia bertanya apakah ambisinya benar-benar sepadan dengan pengorbanan nyawa saudara perempuannya. Saudaranya ayah mereka dan Archaea yang sangat dicintainya. Dia tertawa getir seolah-olah dia akhirnya telah mencapai batas kemampuannya. Dia menatap langit dengan termenung dan berkata, "Dengarkan aku Argenwood, dengarkan permohonanku, dan anugerahi aku dengan kekuatan serta belas kasihanmu."
Ambillah jiwaku dan sebagai imbalannya, berikan kesempatan baru untuk Arkea kita biar berteriak dalam keputusasaan. Pada saat itu sebuah cahaya kecil kehijauan mulai bersinar di dekatnya sementara air mata mengalir deras di wajahnya. Eusebia memohon kepada Argenwood untuk memberinya bantuan agar bisa mengulang kembali dan mencegah semua tragedi itu terjadi. Eusebia anakku tersayang, jawab sebuah suara saat cahaya kehijauan itu bersinar semakin terang. Cahaya itu menyelimuti segalanya. Menanggapi tangisan Eusebia, sebuah suara terus berbicara. Kini terdengar teredam dan tidak dapat dipahami. Dia kehilangan kesadarannya. Adegan pun beralih padanya. Perlahan membuka matanya berkedip dengan bingung. Ketika pandangannya kembali fokus, dia melihat wajah ayahnya dan adik laki-lakinya yang lebih muda dan tampak khawatir. Keduanya menghela napas lega dan menunjukkan kebahagiaan mereka. Setelah melihatnya akhirnya sadar. Eusebia berkedip kini menjadi semakin bingung. Sander memeluknya dengan erat sementara ayah mereka hanya tersenyum lega. Satu-satunya hal yang bisa dia gumamkan adalah, tapi bagaimana bisa adegan berlanjut memperlihatkan Eusebia duduk di tempat tidur di samping Sander. Keduanya tampak jauh lebih muda. Dia tetap diam mencoba untuk mengatur pikirannya dan memahami apa yang mungkin terjadi. Semua ini terasa tidak nyata baginya. Dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika mereka tewas dalam perang. Meski begitu mereka ada di sana, di hadapannya hidup dan sehat walafiat. Memikirkan hal ini Eusebia menoleh ke arah ayahnya yang sedang berbicara dengan tabib istana. Dia sedang menjelaskan kepada sang raja bahwa kondisi nona muda itu hanyalah efek samping dari kebangkitan kekuatannya. Tabib itu menyatakan bahwa perubahan warna rambut dan mata ditambah dengan kondisinya belakangan ini adalah bukti nyata bahwa Eusebia telah terpilih untuk mengambil peran sebagai penjaga Arkea. Akan tetapi, dia menekankan bahwa tidak banyak yang diketahui tentang kekuatan apa yang mungkin akan dia miliki karena penjaga terakhir muncul lebih dari 100 tahun yang lalu. Mendengar kata-kata itu, Eusebia teringat bahwa sihir di dalam dirinya bangkit ketika dia berusia 10 tahun. Kenyataan itu menyambarnya bagai petir. Ini hanya bisa berarti satu hal, dia telah kembali ke masa lalu. Masih tidak dapat mempercayainya. Eusebia mulai gemetar saat dia mengingat semua kengerian yang terpaksa disaksikannya. Mungkin pikirnya dia akhirnya menjadi gila dan semua ini hanyalah isi pikirannya saja. Menciptakan halusinasi yang kejam. Sander yang melihat adiknya gemetar langsung merasa khawatir. Dengan suara penuh kasih sayang ia berkata, tidak ingin melihat adiknya sakit bahwa ia berharap bisa menghabiskan banyak bertahun-tahun di sisinya. Mendengar kakaknya bersikap begitu akrab, Eusebia perlahan menoleh padanya. Ia mengulurkan tangannya ke wajah Sander, merasakan kelembutan dan kehangatan wajah kakaknya di bawah jemarinya. Eusebia meyakinkan dirinya bahwa ini bukanlah halusinasi. Merasa lega, kau tahu. Bea menyandarkan kepalanya di bahu Sander. Ia mulai menangis saat menyadari bahwa Argenwood benar-benar mendengar doanya. Karena diliputi emosi, ia memeluk Sander dengan erat. Baik Sander maupun ayah mereka bingung dengan reaksi Bea yang begitu kuat. Tapi dalam diam ia berterima kasih kepada Argenwood karena telah memberinya kesempatan baru, dan berjanji bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kali ini ia akan melindungi keluarga dan kerajaannya apapun risikonya. Dan untuk itu ia tahu ia akan membutuhkan kekuatan-kekuatan yang lebih besar daripada yang ia miliki di masa lalu. Protagonis kita bercerita tentang Argenwood, Dewi pelindung Arkea. Semasa hidupnya ia adalah saudari dari Dewi, Fehar. Namun setelah kematiannya, ia terlahir kembali sebagai pohon perak raksasa di hutan di ujung dunia, yang kemudian menjadi makamnya. Kerajaan Arkea berbatasan dengan tanah suci ini. Rakyat Arkea mulai memuja dan menghormati Argenwood, dan sebagai balasannya hutan pun menganugerahkan rahmatnya pada mereka yang menerima berkah. Argenwood menjadi penjaga Arkea pahlawan yang ditugaskan untuk melindungi rakyat dari bencana atau musuh dan tanpa pengawas untuk menjaga kerajaan Arkea berada di ambang kehancuran total. Ketika kekuatan pengawas terbangun di Eusebia seolah-olah sebuah percikan harapan telah dinyalakan untuk rakyat Arkea. Dia adalah kebahagiaan dan harta karun kerajaan, sampai mereka menemukan bahwa dia tidak bisa menggunakan sihirnya dengan cara yang mereka inginkan dan harapkan. Kekuatan Eusebia terbatas pada kemampuan untuk berbicara dengan pohon dan bunga, dan tak peduli seberapa baik pohon-pohon itu kepadanya. Eusebia merasa seperti seorang penjaga yang gagal. Bagaimanapun juga, kebaikan saja tidak cukup untuk menghadapi ketidakpuasan seluruh rakyat Arkea. Teringat bagaimana di kehidupan masa lalunya ia hanya bisa menonton. Tanpa daya saat Arkea hancur, Eusebia bertekad untuk mengubah segalanya kali ini. Bagaimanapun Argenwood tidak mungkin mengabulkan doanya jika tidak memberinya kekuatan untuk mengubah masa lalu. Saat ia memikirkan semua ini, Eusebia menyalurkan kekuatannya ke dalam vas di hadapannya, dan usahanya begitu kuat hingga vas itu mulai bercahaya. Dari cahaya terang di dalam vas, sebuah tunas hijau kecil muncul berkilauan lembut saat partikel cahaya menari di sekitarnya. Eusebia terkejut melihat tunas itu tumbuh. Tapi ia tidak terkesan. Ia mengharapkan sesuatu yang lebih besar, lebih kuat yang pantas untuk seorang penjaga.
Dalam diam dia bertanya mengapa Argenwood akan membawanya kembali ke kehidupan tanpa memberikan dia kekuatan yang dia butuhkan. Dibandingkan dengan masa lalu, dia jelas merasa bahwa sihirnya lebih kuat. Tapi itu masih tidak cukup untuk menyelamatkan Arkea dari kehancuran. Pikirannya terganggu oleh ketukan di pintu. Sebuah suara yang familiar menyapanya, dan dia langsung terkejut, tubuhnya bereaksi secara naluriah. Seolah-olah suara itu membangkitkan kenangan yang tidak menyenangkan. Dietrich sedang bersandar di kusen pintu kamar Eusebia, menyapa kakaknya. Dia menjawab dengan jelas merasa tidak nyaman. Mengabaikan reaksi adiknya, Dietrich masuk ke kamar dan berkomentar bahwa dia mendengar tentang kebangkitan sihirnya. Masih sambil tersenyum, Dietrich mengatakan bahwa kebangkitan sihir adiknya melibatkan rasa sakit yang luar biasa, atau setidaknya itulah yang dia dengar. Saat Eusebia menatapnya, dia hampir bisa mendengar versi dewasanya dari kehidupan masa lalunya bergema di benaknya. Berbicara tentang kematiannya dengan nada sarkastis yang sama, dia mulai berhalusinasi mencampurkan masa lalu dan masa kini. Di depan matanya Dietrich dewasa muncul, tangannya mencengkeram lehernya dengan kuat sementara senyum kejam tersungging di wajahnya. Dia mengejek kematiannya, setiap kata penuh dengan cemoohan. Secara naluriah dia menepis tangannya, mendorongnya mundur dalam sekejap mata. Dia kembali ke masa sekarang di mana dia melihat Dietrich yang lebih muda di hadapannya terkejut dengan reaksinya. Menyadari apa yang baru saja dia lakukan, dia segera meminta maaf kepada kakaknya, mengatakan bahwa dia masih merasa sedikit tidak enak badan, dan dia menambahkan bahwa dia yakin kakaknya akan mengerti bahwa dia sedang tidak dalam kondisi yang baik. Dietrich yang jelas-jelas kesal menjawab bahwa tentu saja dia mengerti. Lagi pula adiknya yang malang itu pasti kelelahan. Dia memegang tangan Eusebia, membuatnya terlihat sangat tidak nyaman, dan berharap agar dia lekas pulih. Semua yang dia katakan terdengar seperti sebuah kebohongan bagi Eusebia. Dia tidak dan seharusnya tidak mempercayai kata-kata yang keluar dari mulut kakaknya. Mungkin ini karena di kehidupan masa lalunya dia melihat sifat aslinya. Dia mulai menarik tangannya meminta kakaknya untuk melepaskannya, tetapi Dietrich masih memegangnya dengan erat. Mengatakan dia menyesal harus membawa kabar buruk saat adiknya berada dalam kondisi yang rapuh. Dia terkejut dan dengan suara cemas bertanya kepada kakaknya apa yang dia maksud dengan kabar buruk. Dengan senyum meremehkan dia menjawab bahwa alih-alih merayakan pelindung baru Arkea, banyak orang mulai mempertanyakan kebijaksanaan Argenwood. Dietrich menyatakan dengan nada provokatif bahwa banyak yang berani meragukan kekuatan sihir dari putri pelindung yang baru. Bea terkejut dan mulai menjawab, tetapi Dietrich memotongnya, menegaskan bahwa dia tidak percaya pada penghujatan itu dari orang-orang ini, dan bahwa kebangkitan adiknya adalah sebuah keajaiban sejati. Dia melanjutkan dengan nada sinis, tapi kau tahu kan kata pepatah, di mana ada asap di situ ada api. Mungkin orang-orang hanya putus asa menantikan sang pelindung yang telah lama mereka tunggu untuk menunjukkan kekuatan penuhnya, Dietrich menyimpulkan. Bea mulai mencoba menjelaskan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Tetapi Dietrich memotongnya lagi, mengatakan bahwa dia tidak boleh menyalahkan dirinya sendiri, bahwa yang salah sebenarnya adalah orang-orang karena menciptakan ekspektasi setinggi itu untuk seorang gadis kecil biasa. Kata-kata dan nada bicara Dietrich mengingatkannya pada kehidupan masa lalunya saat dia berlari dengan gembira untuk memberitahunya bahwa dia berhasil menggunakan sihir. Saat dia berkata dengan penuh semangat betapa luar biasanya bisa melihat kenangan-kenangan itu, dan mendengar cerita dari bunga-bunga dan betapa senangnya dia untuk menemukan lebih banyak lagi tentang sihirnya, dia teringat senyum sinis dan kejam kakaknya yang mengatakan bahwa rumor beredar tentang kekuatannya. Bahwa apa yang dia sebut sihir itu hanyalah tipuan murahan dan semua orang sangat kecewa, dan karena itu, dia mengklaim bahwa dia harus menyembunyikan sihir menyedihkan itu, dan tidak perlu khawatir karena dia akan melindunginya. Dia menyembunyikan kekuatannya yang membuat orang-orang cemas, dan mulai bertanya-tanya kapan mereka akhirnya akan melihat karunia sang pelindung. Rumor mulai beredar bahwa mungkin apa yang diterima sang putri bukanlah sebuah berkah melainkan sebuah kutukan. Dan dengan cara inilah dia secara buta mempercayai kakaknya, dan akhirnya dikhianati olehnya. Mengingat kematiannya di kehidupan masa lalu membuat Eusebia tersadar. Dari lamunannya merasa sedikit pusing. Dietrich yang melihat adiknya seperti ini bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi dia tidak bisa menjawab. Tangan-tangan hantu bertengger di bahu Eusebia dan suara mengejek berbisik. Lihat saja dirimu, masih sangat lemah. Hantu dari kehidupan masa lalunya memeluknya dari belakang dalam dekapan yang menyesakkan, berbisik dengan nada menghina. Bagaimana bisa seseorang yang masih sangat lemah mampu melindungi Arkea? Kau tidak bisa melakukan apa-apa. Dalam kepanikan Bea mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah tipuan pikirannya, bahwa ini tidak nyata. Namun hantu dirinya terus berbicara, mengatakan bahwa dia tidak pernah dipilih oleh Argenwood, bahwa dia tidak mendapatkan kesempatan kedua, dan bahwa dewinya hanya ingin melihatnya menderita dalam keputusasaan sekali lagi. Ketakutan Eusebia mencoba melepaskan diri dari hantu kehidupan masa lalunya dengan putus asa, menggerakkan tangannya untuk mendorongnya menjauh, sementara dalam pikirannya dia menyangkal semua yang didengarnya.
Dietrich yang masih berada di dalam ruangan memperhatikan adiknya, dengan ekspresi bingung melihat reaksinya. Dengan menghilangnya sosok hantu itu, Eusebia bernapas dengan berat, tetapi lega. Dia bertanya lagi apakah dia baik-baik saja, dan dia dengan cepat menjawab ya. Sosok hantu dari masa lalunya kembali dan memeluknya dalam dekapan gelap tetapi meskipun terguncang, Eusebia tetap tegar. Dia tahu dia harus pergi ke Argenwood menemukan kebenaran, dan menghilangkan keraguan di benaknya untuk selamanya. Dia perlu tahu apakah semua ini hanyalah keinginan sesaat dari seorang dewa atau jika ada tujuan yang lebih besar. Dengan tekad bulat dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan Argenwood darinya bahkan jika itu adalah hal terakhir yang dilakukannya. Adegan beralih ke Eusebia yang ditemani oleh dua pengawal berjalan menembus badai salju di hutan liar di utara di ujung dunia. Para pengawal mengkhawatirkannya, menyarankan agar dia kembali karena badai salju semakin parah, tapi dia menatap mereka dengan tatapan penuh tekad, sambil memegang kalung berbentuk jimat dengan batu merah di tengahnya. Dia menyatakan bahwa dia tidak bisa kembali, setidaknya belum sekarang. Kita dibawa ke ingatan Eusebia beberapa hari sebelumnya. Dia sedang berbicara dengan ayahnya meminta izin untuk pergi ke hutan liar, dan sang ayah menunjukkan kekhawatiran atas permintaan putrinya. Merasakan kekhawatiran ayahnya, dia menjelaskan bahwa sekarang setelah kekuatannya bangkit, dia perlu menghadap Argenwood. Ayahnya menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun selain para penguasa Arkea yang bisa menghadap Argenwood, bahkan para raja Arkea hanya berhak untuk satu kali audiensi seumur hidup mereka. Dia teringat bahwa suatu kali, dia berlutut di tanah suci dan memohon pada Argenwood untuk membangkitkan kembali sang ratu. Tapi Dewi itu menolak untuk mendengarkan doa-doanya. Tidak peduli seberapa intens dan fanatiknya doa-doanya, Argenwood merespons dengan mengatakan bahwa kebangkitan itu melanggar kehendak Dewi Fajar, dan pada akhirnya yang tersisa untuknya hanyalah rasa sakit dan tubuh yang melemah ditandai oleh dinginnya hutan gelap itu, ucap sang raja dengan getir. Sambil mengenang masa lalu dia, dengan lembut menyentuh wajah putrinya takut. Sesuatu yang buruk akan terjadi jika dia pergi ke hutan liar. Tapi dia meyakinkannya, mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja dan berjanji untuk kembali dengan selamat. Dia menegaskan bahwa sebagai penjaga Arkea dan putri dari garis keturunan yang dipilih oleh Argenwood, dia yakin Dewi itu tidak akan menyakitinya. Namun dia membutuhkan arahan untuk mengetahui cara menyelamatkan kerajaan. Memahami kebutuhan putrinya, sang raja mulai mencari sesuatu di dalam mantelnya. Dia mengeluarkan sebuah kalung dengan batu merah dari dalam mantel itu, dan memberikannya kepada Eusebia menyuruhnya untuk membawanya. Dia menjelaskan bahwa kalung itu sebenarnya adalah benda sihir yang ditempa oleh para kurcaci yang mampu menjaga kehangatan, dan menegaskan bahwa dia yakin kalung itu akan berguna untuk melindunginya di tengah badai salju. Kita kembali ke masa sekarang. Saat Eusebia menatap kalung di tangannya, dia tahu dia akan bisa melanjutkan perjalanannya karena kalung itu melindunginya dari hawa dingin. Dia menggenggam kalung itu di antara kedua tangannya, sambil membisikkan terima kasih kepada ayahnya atas bantuannya. Dalam sebuah janji dalam hati bahwa dia tidak akan kehilangan orang-orang yang dicintainya lagi, bahwa dia akan melakukan segalanya untuk mengubah takdir semua orang dan menyelamatkan mereka. Dia berlutut di tanah suci dan meletakkan tangannya yang telanjang di atas tanah. Meskipun dia tahu sihirnya masih lemah, dia ingat cara menggunakan kemampuan yang dimilikinya di kehidupan masa lalunya. Sebuah cahaya yang kuat bersinar, dan sebuah lingkaran sihir terbentuk di bawah dia, saat dia mencoba menggunakan sihirnya untuk berkomunikasi dengan pohon-pohon di hutan. Sambil fokus, dia memohon kepada para pohon untuk bisa bertemu dengan Argenwood. Dia meminta izin untuk memasuki hutan. Tiba-tiba badai salju mulai melemah. Dia percaya ini pastilah sebuah pertanda bahwa Argenwood telah mendengarnya. Dia berbalik ke arah para penjaga dan meminta mereka untuk menunggunya di sana, meyakinkan mereka bahwa dia akan segera kembali. Dan kemudian dia menghilang memasuki hutan. Rasa dingin di dalam hutan jauh lebih menusuk, seolah-olah tulangnya membeku. Meski begitu, Bea terus melangkah maju dengan tekad kuat hingga sebuah kehangatan, angin bercahaya menyelimutinya, dan dia mendengar suara Argenwood menyapanya. Dia menatap ke depan, dan saat badai salju mereda, dia melihat sebuah pohon megah dengan daun-daun perak dan dia yakin, itulah Argenwood. Jadi kita bertemu lagi, apa yang membawamu kemari kali ini? Ucap Argenwood. Euphemia terkejut karena mengenali suara itu, suara yang sama yang dia dengar memanggilnya, sebelum dia kembali ke masa lalu. Euphemia kemudian dengan sopan meminta petunjuk. Dia mempertanyakan tujuan mengapa dia dihidupkan kembali, dan apa yang harus dia lakukan untuk mencegah masa depan mengerikan yang disaksikannya. Dia memohon pada Argenwood untuk memberinya kekuatan lebih besar untuk melindungi rakyat Arkadia dan sebagai imbalannya, dia berjanji akan menjadi alat kehendak suci Sang Dewi. Tetapi sebelum dia bisa melanjutkan, Argenwood memotongnya. Sang Dewi berkata, sepertinya engkau telah menipu dirimu sendiri. Dia menjelaskan bahwa dia memang telah mengawasinya selama ini, tetapi tidak pernah menjawab permohonannya.
bahwa hak istimewa ini hanya diberikan kepada para penguasa Arkia dan hanya kepada mereka. Tetapi tidak seorang pun boleh mengetahui hal ini. Dengan malu Bia menjelaskan bahwa dia tahu hal itu, tetapi bersikeras bahwa dia yakin itu adalah suara sang dewi yang dia dengar di kehidupan masa lalunya, dan dia mengira sang dewi lah yang menghidupkannya kembali, dan memberinya kesempatan kedua. Pulanglah Eusebia. Tubuhmu yang rapuh, sebagai manusia, tidak dapat menahan dinginnya hutan ini yang menusuk bahkan kalung dari kaum dwarf pun, tidak akan melindungimu lebih lama lagi. Pergilah sebelum kau mengalami nasib yang sama seperti ayahmu, ucap sang dewi. Aku tidak peduli, kata Bia sambil membuka lengannya di hadapan Argenwood. Aku lebih baik mati di sini daripada melihat semua orang yang kucintai tewas dalam perang tanpa bisa menghentikannya, teriaknya ke arah sang dewi. Sang dewi memanggil namanya dengan nada menegur dan Euphemia mengangkat matanya ke arah Argenwood di ambang tangis. Membisikkan permohonan yang rapuh. Dia berlutut di hadapan pohon agung itu dan memohon agar diizinkan untuk melindungi semua orang. Kali ini agar diizinkan menyelamatkan Arkea. Tolong katakan padaku apa yang bisa kulakukan, mohon Bea. Suaranya bergetar. Suara Argenwood menggema dengan tegas di antara pepohonan perak. Jika ini adalah tekadmu, itu tidak memberiku pilihan lain. Meskipun engkau adalah seorang penjaga, sihirmu lemah. Karena aku tidak lagi memiliki cukup kekuatan untuk dibagikan. Karena alasan ini aku ikut menanggung sebagian kesalahan atas rasa sakit yang kau derita di kehidupan masa lalumu. Oleh karena itu, aku telah memutuskan untuk berbagi denganmu sisa kekuatan hidupku. Mungkin dengan cara ini kau bisa menantang takdir dan mengubah masa depan Arkea. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Argenwood memancarkan cahaya kehijauan yang mengarah ke Eusebia. Pada saat itu, rasa tidak aman Eusebia mulai menyiksanya lagi dan dia mendengar suara hantu dari masa lalunya berbisik, kau tidak boleh mempercayai sang dewi. Hantu itu menyelimutinya dalam pelukan yang menyesakkan dan mulai menanamkan rasa tidak aman di benaknya. Membisikkan bahwa dia tidak akan bisa mengubah apapun dan ditakdirkan untuk mati secara mengenaskan lagi. Namun suara sang dewi bergema dengan tegas mengatakan bahwa Euphemia harus mengikuti kata hatinya. Dan jika dia melakukannya tidak ada yang bisa menghentikannya, menyangkal kata-kata arwah itu. Euphemia meletakkan tangannya di tanah, dan memanggil kekuatan Argenwood, berteriak bahwa dia tidak akan menyerah. Bahkan jika takdirnya adalah kematian, dia menolak untuk pasrah. Dari titik di mana tangan Bia menyentuh tanah, tunas-tunas hijau penuh energi yang hidup mulai bermunculan. Tunas-tunas itu berubah menjadi dahan-dahan hijau kokoh yang mulai menjulang ke langit saat energi Argenwood mengalir lebih deras melalui Eusebia. Aku tidak akan lagi menyerah pada ketakutanku, teriak Eusebia membuat janji pada dirinya sendiri. Adegan beralih ke sebuah benteng militer dengan dinding kayu yang diperkuat oleh sulur-sulur hijau yang kokoh. Salah satu penjaga yang sedang bertugas menguap hampir tertidur. Atasannya lewat melihat kejadian itu, dan menepuk tengkuknya menegurnya untuk tetap waspada. Penjaga itu meminta maaf tetapi sang atasan mengingatkannya bahwa meskipun akhir-akhir ini situasinya tenang, dia tetaplah seorang penjaga perbatasan. Sang atasan kemudian menyadari ada seseorang yang mendekat. Eusebius datang dikawal oleh 2 orang penjaga. Kini di usianya yang 20 tahun jelas bahwa cerita telah maju 10 tahun sejak pertemuan terakhirnya dengan Argenwood. Sang kapten berbicara pada Bia, seolah-olah dia sering bertemu dengannya. Dia berkata bahwa sejak Bia mulai membantu menjaga perbatasan, kerajaan korban jiwa telah menurun drastis. Dia tersenyum dan berkata senang bisa membantu. Sang kapten menekankan bahwa menyebutnya bantuan adalah sebuah peremehan. Dia berkomentar bahwa semak berduri yang Bia ciptakan di dinding telah melipat gandakan kapasitas pertahanan benteng. Selain itu, perisai dan panah yang dia ciptakan terbukti sangat efektif bahkan untuk melawan monster. Sang kapten menatapnya dengan tulus, meminta maaf jika terdengar tidak pantas, tetapi mengakui bahwa dia merasakan ikatan seperjuangan dengannya, seolah-olah mereka telah menghadapi perang bersama. Mendengar kata perang, Bia tersenyum sedikit pahit. Mengingat 3 tahun yang panjang saat dia menyaksikan kengerian perang sebagai arwah di kehidupan sebelumnya, dia melembutkan senyumnya dan berkomentar bahwa sang kapten lebih peka dari kelihatannya. Dia dengan bingung menatap Bia tanpa benar-benar mengerti apa yang dimaksudkannya. Bea memberitahu kita bahwa sudah 10 tahun sejak dia kembali ke masa lalu, dan selama periode ini, dia telah mendedikasikan dirinya secara intens untuk belajar. Selain itu, dia telah belajar menggunakan sihirnya dengan lebih efektif. Berkah dari Argenwood telah memperkuat kekuatannya, dan seiring waktu, Bea telah mengembangkan kemampuan untuk mempercepat dan memodifikasi pertumbuhan tanaman. Tapi semua perkembangan ini ada harganya. Eusebia harus mendedikasikan dirinya secara intens selama 10 tahun terakhir. Seringkali belajar hingga kelelahan. Bahkan di kehidupan ini, Eusebia terus mendengar berita mengganggu tentang Riadon. Dan kaisarnya kanak tentang fakta bahwa Riadon berekspansi lebih cepat daripada di kehidupan masa lalunya. Hal itu mengkhawatirkan karena mereka akan segera mencapai. Arkea tidak peduli seberapa besar kekuatan militer kerajaan meningkat di bawah komandonya. Eusebia tahu mereka masih belum cukup kuat untuk mengalahkan Kanak dan kekaisarannya. Meskipun begitu, Bia bertekad untuk tidak membiarkan Kanak menghancurkan Arkea kali ini,
Pikiran Bia terganggu oleh seorang penjaga yang berlari menghampirinya, dan sang kapten dia mengumumkan bahwa dia membawa berita mendesak tentang Kanak dan Kekaisaran Riyadon. Bia terkejut tetapi bersedia melakukan apa saja untuk menyelamatkan kerajaannya. Bahkan jika itu berarti harus menikahi Kanak. Adegan beralih ke Istana Arkea, di mana seorang utusan membacakan pesan dari Kanak. Di dalamnya dia hanya meminta satu hal yaitu Putri Arkea tidak lebih dari itu. Mendengar hal ini salah satu bangsawan yang hadir di ruang pertemuan bersama Eusebia berdiri dengan marah menyebut permintaan Kanak tidak masuk akal. Bangsawan lain kemudian menyatakan bahwa orang biadab sepertinya tidak akan pernah bisa memiliki Putri Arkea. Sementara para bangsawan berdebat, Bia terus menyeruput tehnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk membandingkan sikap mereka hari ini dengan kehidupannya di masa lalu, orang-orang yang sama yang dulu menyerahkannya. Tanpa ragu-ragu sekarang malah menunjukkan kemarahan atas permintaan Kanak. Hanya karena Eusebia yang sekarang telah terbukti berguna bagi kerajaan di kehidupan ini. Satu-satunya hal yang tidak berubah dari masa lalu adalah permintaan Kanak. Dia seorang budak yang berhasil melepaskan rantainya untuk bangkit menjadi kaisar. Perjuangannya mungkin sama beratnya, atau bahkan lebih hina dari kehidupan yang harus aku jalani. Apakah itu yang mengubahnya menjadi pria yang begitu kejam dan tanpa ampun? Pikir Eusebia, tapi itu bukan urusanku. Pungkasnya. Dietrich yang juga ada di ruangan itu bertanya kepada para bangsawan apa yang mereka sarankan untuk dilakukan. Mengingat mereka begitu marah dengan permintaan Kanak. Dia memperjelas dengan nada bicaranya bahwa dia berharap mereka tidak percaya. Kalau Arkea punya kesempatan untuk memenangkan perang melawan pasukan Riyadon. Meskipun ini menyakitkan bagi saya sebagai putra mahkota Arkea harus memikirkan kerajaan saya sebelum diri saya sendiri, ucap Dietrich. Dalam pertunjukan yang hampir dramatis itu, Eusebia yang menyaksikannya hanya bisa berpikir betapa munafiknya kakaknya. Semua sandiwara itu padahal jauh di lubuk hatinya dia hanya ingin menyingkirkannya. Dia melanjutkan menatap adiknya sambil tersenyum, yakin bahwa dia akan mendapatkan pengertiannya. Bagaimanapun juga, dia adalah pelindung Arkea. Dengan senyum di wajahnya Bia, meyakinkan kakaknya bahwa dia mengerti situasinya, lalu dengan percaya diri menyatakan bahwa dia telah menunggu kesempatan ini seumur hidupnya. 1 minggu pun berlalu, Dietrich memasuki kamar Eusebia memberinya selamat atas pertunangannya. Dia, dengan wajah serius bertanya mengapa kakaknya datang mengganggunya selarut ini. Berpura-pura tersinggung dengan sikap dingin adiknya, dia menjawab bahwa dia hanya ingin mengucapkan selamat tinggal karena dia akan berangkat ke Riyadon keesokan harinya. Setelah pernikahan dia melanjutkan dramanya, menyatakan bahwa mereka tidak akan sering bertemu lagi dan bahwa adiknya harus lebih baik padanya. Bia langsung memotong ucapannya, mengatakan kalau dia lebih suka obrolan mereka singkat saja. Kesal dia pun melemparkan sebuah kalung biru ke atas meja tepat di depan Bia. Dia mengambil kalung itu dengan penasaran, dan saat dia memeriksanya, Dietrich menjelaskan kalau itu bukan sekadar hiasan. Itu adalah kristal komunikasi, sebuah benda yang memungkinkan komunikasi jarak jauh. Dia mencondongkan tubuhnya ke arah Bia dari seberang meja, dan memerintahkannya untuk membawa kalung itu, serta melaporkan semua yang dia temukan tentang Kanak selama berada di Riyadon. Tapi Dietrich berkata kalau pernikahan itu hanyalah aliansi, sementara sebuah alasan sempurna untuk mengulur waktu dan mencari tahu lebih banyak tentang Riyadon. Khawatir Bia bangkit dari kursinya dan memperingatkan kakaknya bahwa semua ini tidak akan berakhir baik jika Kanak tahu dan ini bisa memicu perang. Benarkah begitu? Ah, adikku yang manis dan polos, jawab Dietrich dengan sinis. Perang pasti akan terjadi, kita hanya sedang mempersiapkannya dengan lebih matang. Itulah alasan sebenarnya aku datang menemuimu malam ini, ungkap Dietrich membuat Eusebia sangat terkejut. Dietrich melanjutkan, suaranya penuh dengan keyakinan seorang sekutu dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Bagaimana bisa aku tidak menyadarinya lebih awal? Dietrich tidak mungkin mendapatkan benda sihir selangka itu dengan begitu mudah. Hanya penyihir yang sangat kuat yang bisa menciptakan ini untuknya, simpul Bia lagi dalam pikirannya. Dietrich pasti sudah bersekutu dengan pria berkerudung yang menyerang Euphemia di kehidupan masa lalunya. Dan selain itu dia juga menemukan alasan lain untuk bersekutu dengan kerajaan-kerajaan lain di benua itu. Dengan begini perang besar yang baru tak terhindarkan. Lamunan Eusebia buyar ketika Dietrich menuntut jawaban darinya. Dia tahu bahwa jika dia menolak permintaan itu, Dietrich kemungkinan besar akan menggunakan alternatif lain, yaitu membunuhnya. Apa benar-benar tidak ada cara untuk mencegah takdir ini terulang lagi? Aku sungguh berpikir bisa mencegah perang dengan semua usaha yang kulakukan selama 10 tahun terakhir ini. Tapi apakah kita ditakdirkan untuk mengulangi nasib yang sama? Batin Eusebia dipenuhi dengan keraguan dan keputusasaan. Melihat adiknya terdiam, Dietrich bertanya apakah dia benar-benar percaya bahwa fakta sederhana dengan menikahi Kanak akan membawa kedamaian ke Arkea. Dia melanjutkan dengan nada sarkastis mengatakan kalau dia tidak menyangka adiknya begitu bodoh dan buta. Dia menyadari bahwa kakaknya tahu lebih dari yang dia katakan, langsung bertanya apa maksud perkataannya. Dietrich melemparkan setumpuk kertas ke atas meja dan mengatakan dia membawa dokumen rahasia itu khusus untuknya.
Dia mengungkapkan bahwa para penjaga Arkea dikutuk menjadi mandul seumur hidup mereka karena menjadi seorang penjaga berarti. Menyerahkan seluruh jiwa raga mereka untuk melayani Arkenwood. Selain itu, mereka juga tidak bisa menggunakan sihir di luar wilayah Arkea. Mereka juga tidak akan bisa mewariskan sihir kepada anak-anak mereka, karena tubuhnya telah kehilangan kemampuan untuk bereproduksi sejak Arkenwood memilihnya sebagai penjaga. Terkejut dengan apa yang dia dengar dari Dietrich, Eusebia menatapnya dan berkata bahwa dia bohong, tapi Dietrich meyakinkannya bahwa semua itu benar mengklaim telah menemukan informasi ini di dalam. Bayangkan kemarahan dan kekecewaan Kanak saat dia mengetahui bahwa pengantin yang dia beli sebagai ganti aliansi perdamaian ternyata mandul dan tidak bisa memberinya pewaris. Hal ini memancing Dietrich yang bergerak mendekati Bia. Berbisik di telinganya, dia menyimpulkan bahwa Kanak akan membakar Arkea sampai hanya tersisa abu. Untuk meredam amarahnya, Bia berdiri mendorong kakaknya menjauh darinya, mengatakan bahwa dia lelah mendengar kebohongannya. Dietrich mencengkeram bahunya dan berkata bahwa dia tidak perlu mempercayai kata-katanya, cukup berpikir secara logis. Tidakkah aneh bahwa sebanyak apapun informasi yang tersedia, nama anak-anak para pelindung tidak pernah disebutkan di dalam buku-buku kerajaan? Bia syok menatap kakaknya sambil berperang dalam benaknya untuk memutuskan apakah ini benar-benar nyata. Pada saat itu adegan beralih ke sebuah danau. Siluet seorang pria terpantul di air danau yang kini ternoda oleh darah. Mereka menyerang kita begitu kita melewati perbatasan, ucap Kanak tanpa busana sambil membersihkan diri setelah penyergapan. Salah satu prajuritnya membawakannya pakaian baru dan berkomentar bahwa tidak begitu mengejutkan mereka menyerang, karena mereka tahu Kanak tidak akan mengenakan baju zirah, membuatnya menjadi target yang lebih mudah untuk dilumpuhkan. Diam dan berikan pakaian itu sekarang juga. Bagaimanapun aku harus bersih dan rapi sebelum menerima seorang putri, ucap Kanak sambil mengulurkan tangannya ke arah prajurit itu. Keesokan harinya kita melihat Pia di balkon istana. Salah satu pelayannya memintanya untuk masuk karena udaranya dingin dan dia bisa masuk angin. Pelayan itu yang khawatir melihat sang putri begitu pucat di hari pernikahannya, bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggunya karena dia tampaknya tidak tidur nyenyak malam sebelumnya. Komentar dari pelayannya membuat Bia teringat akan percakapannya dengan Dietrich malam sebelumnya. Setelah percakapan dengan kakaknya Eusebia, menghabiskan malamnya dengan terjaga membaca buku-buku tentang sejarah Arkia. Tidak ada satu buku pun yang menyebutkan nama anak-anak yang lahir dari para pelindung. Masuk akal jika seorang anak yang dikandung oleh seorang penyihir akan mewarisi kemampuan menggunakan sihir dari ayah atau ibunya. Eufemia menjadi cemas. Takut bahwa alasan paling mungkin Kanak bersikeras menikahinya adalah untuk memastikan adanya pewaris yang mampu menggunakan sihir. Tapi tidak seperti para penyihir sihir para pelindung berasal dari berkah Dewi Argenwood. Itu bukanlah sesuatu yang mereka miliki sejak lahir, melainkan sesuatu yang mereka peroleh seumur hidup setelah dipilih oleh sang Dewi. Dia menyimpulkan bahwa Dietrich benar dan para pelindung tidak bisa memiliki anak. Tapi apa yang harus dia lakukan? Jika Kanak mengetahuinya, dia akan membatalkan pernikahan dan menghancurkan aliansi. Lamunan Bia buyar oleh suara para penjaga yang mengumumkan kedatangan Kaisar Riadon. Dia mengalihkan perhatiannya ke delegasi Riadon, yang memasuki gerbang kastil Arkea dipimpin oleh Kanak yang berhenti sejenak. Saat menyadari bahwa dia sedang memperhatikannya, membuat pandangan mereka bertemu untuk sesaat. Di salah satu ruangan kastil, dia memutar otak memikirkan apa yang bisa dia lakukan terhadap situasi yang baru diketahuinya ini. Masalah. Dia menggigit kukunya dengan cemas memaksa dirinya untuk berpikir dia teringat malam sebelumnya. Kakaknya mencoba meyakinkannya untuk bergabung dengannya daripada langsung membunuhnya seperti yang telah dia lakukan di kehidupan masa lalunya. Dia bahkan mengungkapkan kebenaran tentang para pelindung menggunakannya sebagai dorongan agar dia menerima lamarannya meskipun ini merupakan sebuah perkembangan yang bagus. Dibandingkan dengan masa lalu, Eubia yakin bahwa Dietrich masih melihatnya hanya sebagai bidak yang berguna dalam permainannya. Jadi setidaknya bagi Dietrich selama dia tetap berguna, dia akan berpikir dua kali sebelum membunuhnya. Mungkin jika dia melakukan hal yang sama dengan Kaisar, segalanya akan berhasil selama dia bisa menjaga rahasia bahwa dia mandul. Begitu dia selesai dengan pikirannya, pintu kamar terbuka tiba-tiba sedikit mengejutkannya. Kanak mendekati Bia terlihat sedikit cemas saat Bia berdiri dan mulai bergerak mendekatinya. Dia menjaga etiket yang sesuai untuk acara tersebut, dan mengatakan dia merasa terhormat akhirnya bisa bertemu langsung dengannya. Kaisar dengan lembut mengulurkan tangannya ke arah wajah Bia. Secara naluriah dia mundur selangkah saat tangan pria itu menyentuh pipinya. Kanak terkejut dengan reaksi calon istrinya. Kau tampaknya tidak senang dengan pernikahan yang diatur ini, komentarnya. Eufemia mencoba memperbaiki kesan Kaisar, menyatakan bahwa dia salah, dan bahwa pada kenyataannya dia merasa sangat terhormat, dan berterima kasih atas kesempatan untuk menjadi permaisuri, tetapi dia memotongnya mengatakan bahwa kebohongannya sama manisnya dengan bibirnya yang indah. Memanggilnya yang mulia, dia menegaskan bahwa dia tidak akan pernah berani berbohong padanya. Namun Kaisar tampak frustrasi dengan nada formal dan dingin yang dia terima.
Dia memintanya untuk berhenti memanggilnya. Yang Mulia mengatakan dia lebih suka jika wanita itu memanggilnya dengan namanya. Jika itu tidak menjadi masalah baginya. Bingung, dia meminta maaf jika telah menyinggungnya, menjelaskan bahwa etiket mengharuskannya untuk memanggilnya seperti itu. Kanak memotongnya, bertanya apakah jika dia mulai memanggilnya dengan namanya, dia juga akan memanggilnya begitu. Dia terdiam karena interaksi seperti itu tidak pernah terjadi di kehidupan masa lalunya. Eusebia, kata Kanak dengan nada tegas sambil menatap matanya. Melihat dia tidak merespons, Kanak bertanya apakah dia setidaknya tahu namanya. Dia segera menjawab, ya. Dia tahu. Dia menatapnya sejenak dan dengan malu menyebutkan namanya Kanak. Adegan beralih ke pelayan Eusebia yang matanya berkaca-kaca, terkesan dengan kecantikannya dalam gaun pengantinnya. Dia menyeka air matanya dan berkata hatinya hancur melihat sang putri dipaksa menikah begitu cepat. Dia mengklaim bahwa sang putri pantas mendapatkan yang jauh lebih baik dari itu. Tapi dia sambil menatap dirinya di cermin berkata dia merasa sangat cantik. Dia teringat bahwa gaun yang dia kenakan sekarang jauh lebih indah dan mewah daripada yang dia kenakan di kehidupan sebelumnya. Masih menangis, pelayan itu memeluk dia di pinggangnya memohon agar dia tidak meninggalkannya. Eusebia dengan lembut mencoba menghiburnya. Dia tahu bahwa meninggalkan kekaisaran berarti mempertaruhkan nyawanya, terutama karena pria yang akan dinikahinya telah menyandera kerajaannya. Berharap permaisurinya akan bisa memberinya anak yang memiliki kekuatan sihir. Saat dia berjalan dengan gaun pengantinnya menuju altar, dia yakin bahwa dugaannya benar. Dan untuk melindungi Arkea, dia harus membuat Kanak percaya bahwa dia mampu memenuhi harapannya. Dia dengan lembut meletakkan tangannya di atas tangan Kanak saat pendeta mengucapkan janji pernikahan. Mereka harus menjadi suami dan istri, bukan musuh di medan perang. Ketika pendeta meminta mereka untuk berciuman untuk menyegel ikatan mereka, Eusebia mengangkat pandangannya ke arah Kanak saat pria itu dengan lembut menyentuh wajahnya. Dia masih terlihat sama persis. Pikirnya dengan nada yang nyaris nostalgia, tapi tidak seperti di masa lalu saat dia lebih terlihat seperti dewa daripada manusia baginya. Sekarang setelah semua yang telah dia saksikan, Kanak tidak lagi membuatnya merasa kagum saat bibirnya mendekati bibir Eusebia. Dia hanya bisa berpikir bahwa ini bukanlah pernikahan, melainkan alat yang akan dia gunakan untuk menjaga perdamaian. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, hatinya harus tetap dingin, tetapi pemikirannya terganggu oleh kejutan dari ciuman Kanak. Kanak menciumnya dengan penuh gairah, melumat bibirnya, sambil menariknya lebih dekat kepadanya. Kejutan itu membuatnya mencoba melepaskan diri sejenak. Menyadari hal ini, Kanak menghentikan ciuman itu dan menatapnya. Eusebia yang sangat malu, pipinya menjadi merah padam. Para tamu juga terkejut dan sedikit malu dengan intensitas ciuman di depan umum itu. Kecuali Dietrich yang terlihat sangat kesal. Eusebia mencoba menata pikirannya setelah ciuman yang intens itu, mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Khawatir Kanak memanggil namanya, bertanya apakah dia baik-baik saja. Kali ini tidak seperti di kehidupan masa lalunya. Tidak ada perjamuan setelah pernikahan, dan begitu upacara selesai para prajurit Kanak mulai bersiap untuk berangkat, entah kenapa rombongan itu tampak terburu-buru untuk pergi. Eusebia menatap kastil Arkea dengan penuh arti, seolah-olah dia ingin mengingat setiap detailnya sebelum berangkat ke Rhiannon. Dia mengenakan kalung, dengan liontin biru pemberian kakaknya, yang menunjukkan bahwa dia telah menerima tawaran Dietrich untuk menjadi mata-matanya. Bea teringat senyum sinis Dietrich saat dia menerima kalung itu, mendengarnya berkata bahwa keputusannya adalah langkah menuju keselamatan Arkea. Pikirannya terganggu oleh suara Kanak yang mendekatinya dan berkata bahwa dilihat dari raut wajahnya meninggalkan Arkea pasti sangat menyakitkan. Eusebia menatap Kanak, dan pikirannya secara otomatis beralih pada kekhawatiran akan tugasnya sebagai seorang istri. Jika Kanak menyadari bahwa dia tidak bisa memberinya ahli waris, semuanya bisa hancur dan rencananya untuk mencegah perang dimulai akan sia-sia. Tapi Kanak menatap wajah Bea dengan penuh pikiran, dan ini membuatnya teringat akan sesuatu. Dia meminta izin dan mulai berjalan menuju kereta yang akan membawa Eusebia. Sambil melihat ke arah kereta, dia berkata bahwa dia tahu di Arkea dianggap tabu bagi pengantin baru untuk berbagi kereta yang sama. Tapi dia bersikeras tidak bisa membiarkannya sendirian, terutama melihatnya begitu sedih karena harus meninggalkan Arkea. Setelah mengatakan itu, dia berlutut di tanah di depan kereta kuda. Tak lama kemudian dia menatap Eusebia dan mengulurkan tangannya bersikap layaknya seorang ksatria yang membantunya naik ke kereta kuda. Eusebia terkejut dan khawatir melihat kaisar berlutut di hadapannya, tetapi menyadari reaksinya. Dia berkata jika dia tidak ingin kaisar terus berlutut, dia harus segera naik ke kereta. Dia pun menerima kebaikan Kanak, sambil terus memikirkan bagaimana semua ini terjadi dengan cara yang begitu aneh dan berbeda. Kali ini sangat jauh berbeda dari yang dia alami di kehidupan masa lalunya. Pertama adalah kunjungannya sebelum pernikahan dan sekarang dia berlutut di hadapannya. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak hal telah berubah, dia harus tetap bersikap dingin. Namun dengan pipi yang sedikit merona, dia mengakui pada dirinya sendiri
bahwa dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tertarik yang tidak pernah ada sebelumnya. Protagonis kita bertanya-tanya, apakah perubahan ini berarti masa depan yang lebih cerah bagi semua orang atau hanyalah pertanda datangnya bencana? Kanak yang menyadari Eusebia terus melamun menatap keluar jendela sejak mereka masuk ke kereta. Bertanya apakah wanita itu sangat kesal. Eusebia menatapnya tidak mengerti mengapa Kanak berpikir begitu. Dia sedang kesal. Kanak menjawab bahwa, dari ekspresi wajahnya sepertinya dia sedang kesal karena sesuatu. Atau sedang merencanakan cara untuk kabur dari pernikahan yang tidak pernah diinginkannya. Dia jelas kesal dengan komentar Kanak, dan mengatakan bahwa tuduhannya itu sangat tidak masuk akal. Dia meletakkan tangannya di dada, seolah bersumpah, dan dengan bangga menyatakan bahwa, sebagai istri sahnya dia sekarang, harus memenuhi semua tugas seorang permaisuri. Kanak menyilangkan tangannya dan tertawa kecil dengan sinis saat mendengar kata tugas. Dia kemudian bertanya pada Bia apakah semua putri begitu berbakti sepertinya. Dengan sedikit jengkel dia terus bertanya dengan sinis apakah Bia juga hanya memenuhi tugasnya saat mencium pria yang sangat dia benci. Di altar, Eusebia yang tidak mengerti reaksi Kanak, menatapnya dengan bingung. Dia meminta maaf karena terlalu terus terang tetapi tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya. Apa sebenarnya masalah pria itu? Anda sepertinya percaya bahwa saya bahkan tidak tahan melihat Anda. Kata Bia pada Kanak mencoba memahami sikapnya. Kanak menghela napas, sambil memegang dahinya dengan serius. Dia kemudian mengakui bahwa sebenarnya, ada sesuatu yang ingin dia tanyakan sejak pertama kali mereka bertemu. Dia menatap Eusebia dan bertanya, orang seperti apa aku di matamu? Sebuah pertanyaan tak terduga dan berbahaya yang membuat protagonis kita sedikit khawatir dan cemas. Dia mulai menjawab seolah sedang membaca buku. Kisah-kisah kepahlawanan Anda telah sampai ke telinga saya. Jauh sebelum negosiasi pernikahan dimulai termasuk soal asal-usul Anda. Tentu saja. Kanak yang jelas tidak puas menyatakan bahwa dia tidak tertarik pada cerita yang diceritakan orang-orang tentangnya. Yang ingin dia tahu adalah apa yang benar-benar dia pikirkan tentangnya sambil menatap lurus ke matanya. Dia bertanya siapa dirinya bagi Eusebia Kateril, apakah Eusebia melihatnya sebagai seorang pahlawan? Pertanyaan itu yang disertai rasa penasaran tulus dalam kata-katanya mengejutkan Eusebia. Dia pun tergagap, mencoba mencari jawaban sementara ingatan tentang apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya mulai membanjiri pikirannya. Melihat ekspresi ketakutannya, Kanak menyimpulkan bahwa dugaannya benar dan tidak peduli mereka sudah menikah sekarang. Wanita itu bahkan tidak bisa menyembunyikan betapa dia membencinya. Dia mengatakan wajah Eusebia menjadi pucat pasi setelah upacara pernikahan berakhir, seolah-olah dia menganggap seluruh acara itu menjijikkan. Kau benar-benar menganggap pernikahan ini menjijikkan. Sayangnya dugaanku benar, ucap Kanak sambil melihat keluar jendela kereta. Eusebia sepertinya tersadar dari keterkejutannya. Saat Kanak selesai berbicara, dia sadar tidak bisa membiarkannya membatalkan pernikahan, jadi dia dengan cepat berdiri. Menegaskan bahwa pria itu telah salah paham dan bahwa dia tidak menganggapnya atau pernikahan ini menjijikkan. Merasa khawatir Kanak menyuruh Bia untuk duduk karena berbahaya untuk berdiri. Dan dia bisa kehilangan keseimbangannya. Tepat saat dia mengatakan itu sesuatu di luar mengejutkan kuda, yang menarik kereta menyebabkannya berhenti secara tiba-tiba. Di dalam kereta, Eusebia tersandung dan kehilangan keseimbangan karena pemberhentian mendadak itu. Dia menutup matanya rapat-rapat, bersiap menahan rasa sakit akibat terjatuh, tapi sebaliknya dia merasakan seseorang memeluknya. Kanak memeluknya menariknya mendekat dan mencegahnya terluka. Dia memanggil namanya dengan suara penuh kekhawatiran. Bertanya apakah dia terluka, sementara Bia menatapnya dengan malu. Namun tiba-tiba, Eusebia menegang tatapannya terpaku seolah-olah dia sangat ketakutan akan sesuatu. Menyadari ketegangannya Kanak dengan cemas mengusap rambut Bia dan bertanya apakah dia kesakitan. Momen itu terganggu oleh salah satu prajurit Kanak yang dari luar bertanya, apakah sang kaisar dan permaisuri baik-baik saja? Kanak yang masih memeluk Eusebia bertanya pada prajurit itu mengapa mereka berhenti begitu mendadak. Prajurit itu pun membungkuk, meminta maaf atas ketidaknyamanan itu, dan memberitahu bahwa sebatang pohon tumbang di jalan menghalangi jalan mereka. Namun dia menambahkan bahwa prajurit lain sudah menangani masalah itu dan mereka akan segera berangkat. Kanak merasa ini aneh karena belum genap 2 hari sejak mereka memasuki Arkea, dan pohon itu masih berdiri kokoh. Mendengar ini Bia mulai gemetar. Kanak merasakan tangan Bia yang gemetar di dadanya, dan menatap istrinya. Eusebia tampak diliputi ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. Kedua tangannya terkepal di dada seolah mencoba menahan penderitaan yang luar biasa. Keringat membasahi wajahnya, dan mata birunya yang terbelalak mencerminkan teror dan ketegangan yang menguasainya saat itu. Protagonis kita menjelaskan bahwa kekuatan para penjaga datang langsung dari Argenwood, dan saat meninggalkan wilayah Arkea, mereka akan kehilangan berkah ini. Sebuah kebenaran mengerikan yang dibisikkan oleh Dietrich kepadanya pada malam sebelum pernikahan. Awalnya dia mengira Dietrich hanya berbohong untuk menakutinya dan memaksanya tetap berada di sisinya. Tapi Bea merasa sihirnya mulai menghilang seolah perlahan meninggalkan tubuhnya,
membuktikan peringatan mengerikan dari Dietrich. Dan tanpa kekuatan sihirnya, dia merasa tak akan bisa mempertahankan atau melindungi dirinya sendiri. Saat dia memikirkan hal ini, Eusebia terlihat ketakutan menatap ke arah hutan hantu masa lalunya kembali menakutinya. Membisikkan di telinganya bahwa semua ini pasti bagian dari rencana Dietrich untuk membunuhnya. Pada akhirnya dia pasti memutuskan bahwa membunuhmu dan menyalahkan Kanak atas kematianmu untuk memulai perang adalah jalan yang lebih mudah. Kasihan Eusebia, sekali lagi kau akan tewas di sini sendirian dalam keputusasaan. Ejek hantu itu. Bia menutupi telinganya dengan kedua tangan, mencoba menghalau suara-suara itu. Saat air mata mengalir deras di wajahnya, dia menangis dan memohon agar hantu itu berhenti bicara. Kanak mengulurkan tangannya ke arah Eusebia, dia menariknya mendekat dan memeluknya erat. Dengan suara tegas dia memintanya untuk bernapas dalam-dalam dan perlahan dia memintanya untuk melihat sekeliling. Meyakinkannya bahwa tidak ada yang terjadi dan dia aman, tapi meskipun begitu, tangisnya sedikit mereda, dia masih gemetar dan terengah-engah saat Kanak dengan lembut mengelus rambutnya. Kanak melanjutkan dengan nada tenang namun tegas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di sana yang ingin menyakitinya. Mendengar suara Kanak, dia mulai tenang. Masih terguncang oleh rasa takut, Eusebia menemukan kenyamanan dalam kehadiran Kanak. Dia membenamkan wajahnya di dada Kanak. Sementara jari-jarinya mencengkeram erat kain pakaian pria itu. Gerakan itu lembut namun penuh keputusasaan dan kerentanan adalah upaya untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia aman. Adegan beralih ke sebuah pelabuhan yang diterangi malam berbintang, menandakan bahwa perjalanan panjang darat ke Riyadh akan segera berakhir. Cahaya dari kapal-kapal dan mercusuar terpantul di perairan yang gelap, mengumumkan bahwa etape perjalanan selanjutnya akan melalui laut. Aku berutang permintaan maaf padamu, kata Kanak pada Bia. Kanak menghela napas dan menjawab bahwa itu karena dia telah mengganggunya sepanjang hari. Dan mungkin karena itu perjalanan ke pelabuhan menjadi lebih melelahkan baginya. Kanak mengaku bahwa dia sengaja mencari perhatiannya karena dia merasa bahwa Eusebia tidak menghargainya. Dia menyatakan bahwa meskipun tahu seorang wanita sekalibernya tidak akan puas berada di sisinya, masih sulit untuk menerima kenyataan itu. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Kanak meremas kain pakaiannya sendiri, mengungkapkan ketegangan dan beratnya pengakuannya di hadapan Eusebia. Dia menatap matanya dengan tekad dan mengatakan bahwa pendapat Eusebia tentangnya itu penting. Dia tidak akan membatalkan pernikahan, karena dia memberikan janjinya bahwa perdamaian antara kerajaan mereka akan tetap terjaga. Sambil sedikit tersipu, dia hanya memintanya untuk mencoba melihatnya dengan cara yang berbeda. Karena melihat tatapan penuh ketakutan di matanya membuatnya sedih, Eusebia menatap Kanak, penasaran dan terkejut. Dalam benaknya dia akhirnya sepertinya mengerti kenapa pria itu sangat berbeda dari kehidupannya yang dulu, karena di masa lalu ia tak pernah punya kesempatan untuk benar-benar bicara dengannya. Itulah sebabnya ia tak pernah benar-benar berpikir untuk mengenalnya lebih dalam. Sebelum hari itu, dengan sedikit senyuman ia menegaskan kalau dirinya tidak berbohong saat ia bilang tahu kisah-kisah tentang perbuatannya. Oh, ironis sekali, pikir Bia. Mengingat bahwa demi mendapatkan lebih banyak informasi dan lebih memahami musuhnya, ia mulai mengikuti catatan tentang Kanak. Saat naik ke tampuk kekuasaan, hanya saja semakin banyak ia membaca tentangnya, semakin ia mulai ragu. Apakah pria itu benar-benar orang yang sama dengan yang ia kenal di kehidupan lalunya? Seorang mantan budak yang berjuang untuk membebaskan orang lain. Sepertinya dari cengkeraman kaisar tua, seorang tiran kejam yang menindas semua orang. Pria ini mungkinkah dia? Mengingat hal ini, Bia menatap Kanak dan menyatakan bahwa ia tidak takut padanya. Ia juga tidak membenci pernikahan ini. Terima kasih sudah membantuku tenang waktu itu, Kanak, ucap Yusifia. Mendengar wanita itu memanggil namanya Kanak, benar-benar terkejut. Merasa malu dengan keterkejutan Kanak, Bia memainkan sehelai rambutnya sambil mengingatkan pria itu bahwa dia sendiri yang memintanya untuk memanggil namanya. Tapi momen lucu ini terganggu oleh suara dari luar kereta yang memberitahu Yang Mulia bahwa mereka sudah mendekati pelabuhan. Mendengar hal itu, Bia dengan cepat bergeser mendekati jendela. Wajah Eusebia langsung berseri-seri terkesan oleh pemandangan di depannya. Pelabuhan itu berkilauan di bawah sinar rembulan terpantul di lautan biru yang dalam. Kapal-kapal besar dengan layar terkembang tampak sedang berlabuh, sementara menara dan mercusuar yang menyala terang menjaga pintu masuknya. Pemandangan itu juga menjadi sebuah konfirmasi bahwa masa depan telah mulai berubah. Ia masih hidup dan bernapas, dan perang antara Arkea dan Rhiannon juga belum dimulai. Apa yang menantinya di depan masih menjadi misteri, tetapi semua akan baik-baik saja, ucap Eusebia, sambil memandangi kereta yang mendekati kapal megah yang bersandar di pelabuhan. Adegan pun beralih ke seorang pria yang sedang terburu-buru, bersiap merapikan pakaiannya dengan cepat, sambil menggerutu tentang apa yang sedang dilakukan oleh Yang Mulia. Pria berambut hijau itu tampak tak percaya, tidak mengerti kenapa upacara pernikahan berakhir begitu cepat. Apa dia benar-benar langsung lari dari kapel setelah mengucapkan janji suci, tanyanya pada pria yang menemaninya. Ia tak habis pikir dengan ketergesa-gesaan itu, padahal Kanak sudah menghabiskan sebulan penuh membicarakan soal pernikahannya dengan Putri Arkea. Pria yang menemaninya mengingatkan kalau kereta kaisar sudah hampir tiba di pelabuhan.
Benarkah, balas pria berambut hijau itu, seraya menyelesaikan merapikan pakaiannya dengan tergesa. Ia tersenyum dan berkata, kalau begitu sudah saatnya mencari tahu wanita seperti apa permaisuri mereka yang terhormat itu. Sementara itu di pelabuhan Eusebia begitu keluar dari kereta langsung, terkesima dengan ukuran kapal yang sangat besar di hadapannya. Kanak yang membantunya turun pun menjelaskan bahwa karena perjalanan ke Riyadon sangatlah jauh, kapalnya harus cukup besar agar bisa bertahan selama perjalanan. Ia juga memintanya untuk berhati-hati saat turun karena malam sudah gelap. Namun Eusebia justru menanggapinya dengan ketus, mengatakan kalau dia terlalu khawatir dan dia sudah berhati-hati, tapi tepat saat dia selesai mengatakan itu, dia terpeleset tapi Kanok dengan cepat bergerak merentangkan tangannya untuk menangkap dan memeluknya erat sebelum dia jatuh. Mencegahnya, dia berterima kasih padanya mengatakan kalau seharusnya dia mendengarkan perkataannya. Kanok kemudian memegang bahu Bia dengan satu tangan dan dengan tangan lainnya mulai menuntunnya di sepanjang jalan. Merasa malu Bia mengatakan kalau dia bisa berjalan sendiri tapi Kanok bersikeras untuk membantunya. Khawatir kalau pergelangan kakinya bisa terkilir. Saat dia berbicara pria berambut hijau itu mendekati mereka. Dia berkata kalau dia benar-benar terkejut dengan pemandangan yang sedang disaksikannya. Kanok memanggil pria berambut hijau itu dengan nama Oslin. Oslin menoleh ke arah Eusebia, dan dengan sedikit anggukan hormat meminta maaf atas perkenalannya yang terlambat. Sambil membungkuk sedikit, dia memperkenalkan dirinya sebagai Tuan Oslin Feinar. Protagonis kita menceritakan bahwa Oslin Feinar adalah seorang pria dari kalangan biasa, putra seorang baron yang jatuh miskin, yang berhasil membangun kembali keluarganya dari nol hingga sukses besar. Berkat bakatnya yang luar biasa dalam mengubah segalanya menjadi keuntungan dan pelajaran yang ia pelajari dari hidupnya sendiri adalah untuk menilai orang lain berdasarkan kemampuan dan bukan berdasarkan garis keturunan, yang memungkinkannya untuk mengenali kehebatan Kanak, meskipun asal-usulnya adalah seorang budak, dan sebagai ahli strategi, Kanak Oslin berkontribusi secara besar-besaran terhadap kemenangan revolusi, dan dengan demikian, mengamankan untuk dirinya sebuah posisi kekuasaan di dalam istana Kekaisaran Riyadh. Saat Oslin berbicara dengan Kanak, dia memperhatikan mereka, dan dalam hati memarahi dirinya sendiri karena sempat melupakannya karena namanya selalu disebut bersamaan dengan nama Kanak dalam penaklukan-penaklukan kekaisaran. Oslin menyadari tatapan Eusebia. Dia menoleh padanya dan dengan sopan bertanya apakah ada yang bisa dia bantu. Merasa malu, dia menjawab bahwa saat ini dia tidak membutuhkan apa-apa. Kemudian Kanak memperkenalkan Oslin kepada istrinya dengan cara yang lebih santai, mengatakan bahwa dia bukan hanya teman baik, tetapi juga seorang pejabat tinggi Kekaisaran Riyadh. Eusebia mengerti kata-kata suaminya dan memperkenalkan dirinya kepada Oslin sebagai Eusebia Cattrall. Tetapi dengan cepat mengoreksi dirinya mengatakan bahwa sekarang dia harus memperkenalkan diri sebagai Eusebia Riordan. Mendengar Bia menggunakan nama keluarganya membuat Kanak senang dan bahkan sedikit tersipu larut dalam kebahagiaan sesaat. Saat Oslin dan Eusebia selesai, saling menyapa, Oslin menyarankan agar mereka naik ke kapal yang membuat Kanak tersentak, keluar dari lamunan kecilnya dan kembali sadar. Segera dia mencoba membantu Bia berjalan. Tetapi Bia karena malu menolak sambil berkata, "Sudah kubilang aku bisa berjalan sendiri dan tidak akan jatuh." Kanak Oslin memperhatikan dengan tak percaya pada sikap Kanak. Pada saat yang sama, orang-orang lain di sekitar mulai berbisik-bisik tentang pemandangan itu sama terkejutnya dengan perilaku kaisar. Manis sekali melihat kaisar kita dan permaisuri baru kita bersikap begitu mesra di depan umum, kata Oslin dengan nada menggoda sambil membawa tangannya ke mulut. Bia teringat bahwa dia baru saja memanggil Kanak dengan namanya di depan semua orang yang sangat tidak pantas untuk dilakukannya. Dia mulai meminta maaf tetapi Kanak memotongnya, menegaskan kepada semua orang bahwa dia adalah istrinya, dan karena itu berhak penuh untuk memanggilnya dengan nama. Dengan segala hormat yang mulia, kesopanan dan etiket harus tetap dijaga, apapun yang terjadi, kata Oslin. Oslin mengingatkan Kanak bahwa dia hanya memanggilnya dengan nama saat sedang berdua saja. Namun sang kaisar terus menggoda temannya secara provokatif, mengulangi apa yang telah dia katakan sebelumnya. Sementara itu, Eusebia memperhatikan dengan cemas, menyadari bahwa adu mulut itu mulai berubah menjadi pertengkaran. Melihat Kanak bertindak begitu spontan dengan Oslin membuat Eusebia merenung tentang bagaimana ia bersikap pada Oslin, mengingat bagaimana Oslin dengan cepat mengambil kendali. Emosinya ketika dia menyadari Oslin tidak merasa baik, dia juga khawatir tentang Oslin ketika dia melihat Oslin terjatuh. Mungkin dia adalah tipe orang yang menunjukkan sisi welas asihnya saat orang lain sedang lemah. Pikiran-pikiran tentang Kanak ini memberi Bia sebuah ide untuk mengakhiri perdebatan antara dia dan Oslin. Dia memanggil nama Kanak dengan keras, dan langsung menarik perhatian keduanya saat semua orang menatapnya. Eufemia ragu sejenak merasakan beban perhatian yang luar biasa tertuju padanya, tapi dia segera mengumpulkan kembali keberaniannya, dan sambil meletakkan tangan ke dahinya, mengatakan bahwa dia merasa pusing dan lemas, dan ingin segera beristirahat. Mendengar istrinya mengatakan bahwa dia akan pingsan,
Kanak bereaksi seolah-olah dia telah ditabrak oleh listrik. Dia berlari ke arahnya minta maaf karena tidak memperhatikan. Sebelumnya betapa lelahnya dia. Dia dengan sigap menggendongnya dan menyatakan akan segera membawanya ke kamarnya, membuat Bia tersipu malu dan dalam hati menyesali rencana kecilnya. Oslin dan para pelayan kanak yang lain menyaksikan pemandangan itu tercengang dan kaget, sementara Bia berteriak, meminta kanak untuk tidak menggendongnya dan bersikeras agar dia menurunkannya di dalam kapal. Kanak dengan bangga menunjukkan kamar indah tempat Eusebia akan tinggal. Dia menatapnya dan berkata bahwa jika dia butuh sesuatu, lagi dia hanya perlu mengatakannya, tapi menyadari betapa merahnya wajah Bia. Kanak bertanya apakah dia mungkin demam. Dengan malu dia meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja, sementara berusaha menenangkan diri dan menyingkirkan ingatan betapa memalukannya digendong seperti itu di depan semua orang. Sesuatu di dalam kamar menarik perhatian Eusebia, sebuah gaun hijau cantik yang ada di atas tempat tidur. Dia mendekati gaun itu dan bertanya apakah itu untuknya. Kanak menjawab dengan pertanyaan lain, ingin tahu apakah dia tidak menyukainya sambil menyentuh kainnya dengan lembut. Bia tersenyum dan berkata sebaliknya dia sangat menyukainya. Gaun itu indah, persis dengan warna hijau yang dia suka. Sambil mengamati detail gaun itu, dia mencoba mengingat. Kapan seseorang memberinya sesuatu yang begitu indah di Arkia? Dia meminta Kanak untuk bertemu dengan orang yang memilihkan gaun itu untuknya, karena dia ingin berterima kasih secara pribadi. Dengan malu-malu Kanak berkata bahwa itu tidak perlu, karena dialah yang memilihkan gaun itu untuknya. Terkesan dengan sikap baik suaminya, pipi Bia sedikit merona. Terima kasih, aku akan merawatnya dengan baik, kata Eusebia masih sedikit malu. Mencoba menjaga ketenangannya, Kanak menjawab bahwa itu hanyalah sebuah gaun. Kanak memberitahunya bahwa dia akan membiarkannya beristirahat sejenak, terutama karena dia punya beberapa urusan mendesak di kapal, tapi dia akan kembali segera setelah menyelesaikannya. Bia tampaknya tidak mengerti mengapa dia akan kembali ke kamarnya. Dia mencondongkan tubuh ke arahnya dan menjelaskan bahwa tentu saja dia akan kembali karena bagaimanapun juga mereka sekarang sudah menikah, dan bahwa pasangan yang menikah harus tidur bersama. Eusebia kemudian ingat bahwa dia telah melupakan detail kecil ini, menyadari bahwa ini mungkin berarti mereka akan berbagi tempat tidur malam itu. Eusebia panik, dia mengasumsikan lagi bahwa dia menikah dengannya untuk memiliki anak, tahu bahwa akhirnya hal seperti ini akan terjadi. Meski begitu, dia tidak menyangka akan terjadi secepat ini. Dia mengira pria itu akan menunggu setidaknya sampai mereka tiba di Riyadon, sementara Bia masih terdiam. Mencoba memahami kenapa Kanak begitu terburu-buru, apa? Karena dia menganggapku, menarik pikirnya sambil tersipu malu. Seketika setelah pikiran itu terlintas, dia sadar bahwa bahkan jika pria itu menginginkannya, saat pria itu tahu bahwa dia mandul, semuanya akan menjadi rumit. Dan semakin cepat dia tidur dengannya, semakin cepat pula kemungkinan pria itu akan mengetahuinya. Melihat ekspresi sedih di wajah istrinya, Kanak dengan lembut menyentuh dagunya, memaksanya untuk menatapnya. Sambil memanggil namanya, Bia cepat-cepat menutup mata, membayangkan suaminya sudah tidak mau menunggu lagi. Tapi Kanak terus menatapnya lekat-lekat dan menjelaskan bahwa berbagi ranjang tidak berarti mereka harus melakukan hubungan suami istri. Dia melepaskan dagunya saat Eusebia membuka matanya. Terkejut dengan kata-katanya, Kanak kemudian menjelaskan bahwa dia bukan hanya seorang permaisuri tetapi juga pengantin baru. Jika mereka tidur di kamar terpisah, rumor jahat bisa mulai beredar, dan itu adalah satu-satunya alasan mereka diwajibkan untuk berbagi kamar. Tapi Kanak menenangkannya dengan mengatakan bahwa dia tidak berniat untuk memaksanya melakukan apapun yang tidak dia inginkan. Eusebia menatap jauh, mengatakan bahwa dia tahu dia harus memenuhi tugasnya sebagai istri. Bahkan setelah dia mengatakan itu, Kanak menolak tawarannya, menyatakan bahwa dia lebih suka tidak memenuhi kewajiban mereka sebagai pasangan di atas kapal yang bergoyang. Selain itu, dia menambahkan bahwa tidur dengan pasangan yang enggan adalah sesuatu yang menurutnya menjijikkan. Apakah itu artinya? Dia mulai berkata, tapi Kanak yang sudah mengantisipasi pertanyaannya, memotongnya dan menjawab ya. Dia akan menunggu sampai Eusebia siap menyempurnakan pernikahan mereka. Hal ini membuatnya semakin bingung. Eusebia bertanya mengapa dia melakukan itu jika dia tidak bersemangat agar Eusebia memberinya seorang ahli waris. Dia tersenyum kecil dan berkata bahwa ini baru malam pertama mereka bersama. Tapi meski begitu, istrinya yang tercinta sudah tidak sabar untuk mengamankan garis suksesi kekaisaran. Masih dengan nada sedikit bercanda, dia menambahkan bahwa dia benar-benar diberkati memiliki istri yang begitu setia, yang bersedia memberinya anak-anak. Sang kaisar menyisir sehelai rambutnya di antara jari-jarinya dan berkata dia bisa tenang, karena dia tidak terburu-buru. Dia menambahkan bahwa jika dia benar-benar ingin memberinya seorang ahli waris, setidaknya dia harus mulai berpura-pura mencintainya. Menjauh darinya, dia berkata dengan nada serius bahwa meskipun pernikahan mereka dimulai sebagai aliansi politik, dia benar-benar berharap cinta sejati bisa tumbuh dari sana. Tidak tahu harus merespons bagaimana Eusebia. Beberapa waktu kemudian di hari yang sama, Kanak berada di kantornya tenggelam dalam pikirannya.
Dia mengingat apa yang terjadi sebelumnya, keterkejutan yang terukir di mata istrinya, dan pada saat yang sama, betapa bersedianya dia. Kelihatannya, untuk memberinya seorang anak, kepalanya mulai berdenyut, dan dia membawa tangannya ke pelipis memijatnya. Kita bisa lihat telinga dan leher kanak memerah. Saat dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa besar keinginannya dia tahu, dia harus menunggu sampai wanita itu siap. Tapi pada praktiknya ini terbukti jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan. Tapi kemudian dia berpikir mungkin begini lebih baik bahwa fakta wanita itu tidak mengingat masa lalu. Mungkin akan membuat segalanya lebih mudah bagi mereka berdua. Dengan begini mereka bisa memulai dari awal. Pikirannya diganggu oleh Olsen, yang tiba-tiba masuk ke kantor dan mempertanyakan soal pengiriman prajurit kita untuk melindungi perbatasan Arkea. Anda tidak pernah mendiskusikan keputusan ini. Kanak dengan tenang menjelaskan bahwa rakyat Arkea kehilangan penjaga mereka karena kita, jadi sudah sepantasnya mereka mendapatkan kompensasi untuk itu. Olsen yang gelisah berjalan ke arah Kanak, sambil meluapkan amarah bahwa Riadon lebih unggul dari Arkea dalam segala hal. Jadi kenapa tidak taklukkan saja negara lemah itu? Karena semakin kesal, dia menekankan bahwa Kanak tidak menuntut hak penambangan atau harta karun dari pundi-pundi sebagai ganti perdamaian, namun dia malah mempertaruhkan nyawa prajurit setianya hanya demi seorang putri manja. Sang kaisar menatap tajam ke arah Olsen tampak kesal dan memperingatkannya untuk memilih kata-katanya dengan lebih hati-hati. Karena Eufemia bukan sekadar putri kecil manja, dan dia menegaskan bahwa dia rela menyerahkan segalanya untuk wanita itu. Dengan marah, Olsen bertanya, tak percaya bagaimana mungkin dia bisa bertindak seperti ini? Apakah dia sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya? Kanak yang jengkel melemparkan dokumen yang ada di atas meja ke arahnya dan memerintahkannya untuk segera meninggalkan kantornya, mengatakan bahwa ruangan itu sudah cukup pengap tanpanya di sana, mendidih karena marah. Olsen terus saja kesal sambil menggerutu. Apa maksudmu pengap? Di sini dingin sekali. Apa masalahmu? Sementara itu Kanak dengan tenang berdiri dan mulai meninggalkan ruangan. Malam tiba dan saat cahaya bulan masuk. Dengan tenang dan damai ke dalam kamar permaisuri, Eusebia terbangun merasa tidak enak badan. Dia tidak mengerti apa yang mungkin terjadi padanya, tapi dia merasa sangat mual. Hipotesis pertamanya adalah, mungkin ini efek samping dari kekuatan Argenwood yang memudar dari tubuhnya. Bertekad untuk tidak membiarkan Kanak tahu bahwa dia kehilangan kemampuannya, menggunakan sihir dia pun bangkit. Dia mencoba meraih pintu untuk meminta salah satu pelayan membawakannya obat, tapi penglihatannya sangat kabur dan buram. Dengan gigih dia akhirnya berhasil mencapai pintu. Saat membukanya, dia meminta pelayan di depannya untuk membawakan obat, tapi saat melihat lebih dekat pada pelayan itu, dia menyadari dengan kaget bahwa itu sebenarnya adalah Kanak. Pria itu bertanya apakah dia sakit. Dia mencoba berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan berbalik untuk kembali ke tempat tidur sambil dengan cepat mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Hanya sedikit sakit kepala. Tapi Kanak meraih lengannya, mengatakan padanya bahwa ini jelas bukan hanya sakit kepala, dan bahwa dia sangat pucat. Eusebia merasa seolah-olah perutnya diaduk-aduk padahal dia tidak makan sesuatu yang aneh, dan semua gerakan itu membuatnya semakin mual. Dia mencoba menahannya tapi akhirnya muntah tepat di atas Kanak. Masih pusing dia terengah-engah selama beberapa detik sementara sang kaisar terus memeluknya erat. Begitu sadar dia langsung panik saat menyadari apa yang baru saja ia perbuat. Dia menatap Kanak mencoba membaca ekspresinya, menebak seberapa marahnya sang kaisar, tapi Kanak hanya diam membisu. Tatapannya hanya tertuju pada kemejanya yang kini basah oleh muntahan, seolah sedang mencerna apa yang baru saja terjadi. Eusebia mundur beberapa langkah secara naluriah, menjaga jarak dari suaminya itu. Kanak menghela napas, dan berkata akan memanggilkan dokter untuk memeriksanya. Tapi Eusebia gemetar hebat karena panik dan terus mundur seolah tak mendengar sepatah kata pun darinya. Dengan kepala yang berputar dan penglihatan yang masih kabur, dia mulai memohon maaf padanya atas apa yang telah dilakukannya, sambil mati-matian, mencari cara untuk keluar dari situasi ini tanpa celaka membuatnya semakin putus asa. Dia teringat insiden di kereta yang tidak berjalan baik dan bagaimana Kanak masih percaya. Kalau dia jijik padanya dan sekarang aku mengotori pakaiannya, dia pasti murka. Pikir Eusebia semakin tenggelam dalam kepanikan dan menyimpulkan bahwa tidak akan aneh jika Kanak sampai membatalkan pernikahan mereka, dan pada saat itu dalam kondisi panik total, hantu masa lalunya kembali menghantuinya, berbisik di sekelilingnya, mengejeknya, dan mengatakan betapa tidak kompetennya dia. Tidak mampu melakukan apapun dengan benar, bahkan tidak bisa melakukan hal paling sepele untuk menyenangkan sang kaisar. Hantu itu membisikkan di telinga Bia bahwa dia mandul, dan lebih parahnya lagi telah kehilangan sihir yang pernah ia miliki. Dua hal satu-satunya yang diinginkan Kanak darinya jika dia terus membuat kesalahan bodoh hidupnya akan berakhir dengan mengenaskan. Dan bersamaan dengan itu, Arkea juga akan hancur aku. Aku sungguh minta maaf. Yang mulia, aku akan segera membersihkan ini, ucapnya dengan suara bergetar. Masih berusaha memperbaiki keadaan, tapi Kanak menyuruhnya untuk tidak khawatir soal itu. Dia harus fokus pada dirinya sendiri karena jelas-jelas kondisinya sedang tidak baik.
Masih gemetar, Eusebia mendekat sedikit sama sekali tidak mengerti kenapa pria itu begitu baik. Bahkan setelah dia mengotori pakaiannya dengan cara yang begitu menjijikkan. Sadar kata-katanya tak sampai ke telinga Eusebia, Kanak pun mulai membuka kemejanya. Dengan dada bidangnya yang terekspos, dia menatap istrinya dengan tenang dan berkata dengan nada meyakinkan, "Lihat, masalahnya sudah beres," seolah berkata dia tinggal ganti kemeja bersih dan semua akan kembali normal. Dia menekankan agar Bia tidak merasa bersalah atas hal sepele seperti ini, tapi Bia tetap bersikeras meminta maaf, mengatakan kalau dia takut telah membuat Kaisar tidak senang. "Dan kenapa aku harus tidak senang?" tanyanya sambil mengancingkan kemeja bersih yang baru saja ia pakai. Mengulangi kata itu dalam bentuk pertanyaan, Kanak dengan lembut meletakkan tangannya di dahi. Eusebia menjelaskan bahwa itu adalah mabuk laut, menyadari bahwa dia mungkin belum pernah mengalaminya sebelumnya. Kanak membuat pertanyaan retoris, berkomentar bahwa ini pasti pengalaman pertama Eusebia di atas kapal. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memikirkan hal itu saat mempersiapkan segalanya untuk menyambutnya, tetapi dia meyakinkan Eusebia bahwa dia sudah mengatasi masalahnya. Dan hal itu tidak akan mengganggunya lagi. Mencoba mencairkan suasana dan membuat Eusebia lebih nyaman. Kanak berkomentar bahwa situasi ini mengingatkannya pada masa-masanya di medan perang. Dia bercerita bahwa saat itu dia selalu berpindah dari satu medan perang ke medan perang lainnya. Begitulah caranya bertemu dengan seorang pemuda yang terus mengikutinya dengan gigih memohon agar diizinkan bergabung dengan revolusi, dan pemuda ini adalah seorang penjilat yang super gigih. Sampai suatu hari dalam perjalanan ke medan perang yang baru, mereka menemukan mayat tanpa kepala dan perut si penjilat malang itu tidak kuat menahannya, membuatnya memuntahkan semua yang dia makan pagi itu. Kanak lalu bertanya pada Eusebia, apakah dia bisa menebak siapa pemuda itu? Terlihat penasaran sekaligus terhibur dengan cerita itu, dia hanya menggelengkan kepalanya. Kanak kemudian mengungkapkan bahwa pemuda penjilat itu adalah Oslin. Tidak percaya, Eusebia bertanya apakah itu Oslin Feinar yang sama yang baru saja ditemuinya. Kanak hanya mengangguk membenarkan dan bukannya meminta maaf karena sudah muntah. Lanjut Kanak sambil meneruskan ceritanya, memukul pelan bangku yang didudukinya, tampak kesal dengan ingatan itu. Oslin malah menyalahkannya, mengatakan bahwa semua itu terjadi karena dia memilih jalan yang membawa mereka ke pemandangan mengerikan itu. Tidak percaya dengan cerita itu, Eusebia menutup mulutnya dengan tangan mencoba menahan tawa. Tapi dia tidak bisa menahannya. Dan akhirnya tertawa terbahak-bahak, mengatakan dia tidak pernah menyangka Oslin adalah pemuda yang begitu rapuh. Pemandangan istri tercintanya yang tertawa begitu lepas membuat Kanak terpesona, membuatnya berusaha keras menjaga ketenangannya. Kanak berdeham dan berkomentar bahwa setelah beberapa tahun Oslin dengan enaknya memilih untuk melupakan betapa cengengnya dia di masa lalu. Kanak menjelaskan bahwa beginilah cara kerja sihir waktu setelah beberapa kali perjalanan. Eusebia akan terbiasa dengan angin laut dan bahkan tidak akan ingat lagi kalau dia pernah mabuk laut dan apa yang terjadi. Hari ini tidak akan lebih dari sebuah kenangan kecil seperti setetes air di lautan luas. Kata-kata bijak Kanak membuat Bia termenung. Dia bertanya-tanya apakah ini juga yang Kanak rasakan tentang hal-hal mengerikan yang harus disaksikannya di masa lalu. Ketika dia masih muda, semua itu hanyalah setetes air di lautan kenangan yang luas di benaknya. Jika memang begitu, betapa kejamnya hidup yang telah dia jalani. Hal ini membuat Eusebia semakin ingin tahu lebih banyak tentang Kanak Riadon yang sebenarnya dan bukan hanya pria kejam dan kasar yang digambarkan oleh sejarah dan rumor. Adegan beralih ke seorang pria yang berlari terengah-engah cemas. Karena sangat terlambat, dia mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Ketukan itu menggema di balik pintu dan sebuah suara dari dalam ruangan memanggil Yang Mulia. Kanak yang berdiri di samping Eusi langsung mengenalinya dan dengan tenang berkomentar kalau itu pasti dia. Eusi bangkit dari sofa tempatnya berbaring dan bertanya apakah Kanak sedang menunggu seseorang. Menjawab iya, dia menjelaskan bahwa dia telah meminta kehadiran dokter istana. Pertanyaannya mengingatkan Kanak akan keterlambatan sang dokter dan dia pun mulai menggerutu kesal, mengeluh bahwa seorang dokter istana harus selalu siap bekerja secepat mungkin. Eusebia sebaliknya menenangkannya, mengingatkan bahwa di luar masih gelap dan ini masih tengah malam. Kanak menanggapi ketukan itu dengan kesal, bertanya apa lagi yang ditunggu, dan menyuruhnya cepat masuk untuk mulai bekerja. Sang dokter masuk dengan hati-hati, meminta maaf atas keterlambatannya dan menjelaskan bahwa dia perlu memeriksa apakah semuanya sudah siap untuk pemeriksaan. Masih kesal, Kanak menggerutu bahwa dia harus berhenti mencari-cari alasan dan segera memeriksa permaisuri. Dokter itu kemudian membungkuk, tampak jelas merasa malu, dan dengan hormat menyapa Eusebia. Pria berambut merah itu secara resmi memperkenalkan dirinya sebagai Simon, dokter istana dari kerajaan Riadon. Bia terkejut menyadari bahwa dokter itu masih sangat muda, hampir seperti anak laki-laki. Menyadari tatapan kaget dan diamnya Eusebia, Simon merasa sedikit tidak nyaman melihat reaksi sang permaisuri. Eufemia sadar bahwa dia telah menatapnya dengan cara yang kurang sopan. Dia tersenyum dan memperkenalkan dirinya sebagai Eufemia, putri dari Arkadia, dan sekarang permaisuri Riadon. Dia kemudian berterima kasih pada Simon karena sudah datang untuk memeriksanya di tengah malam.
Terpesona oleh senyum sang permaisuri, Simon berkata bahwa ini adalah suatu kehormatan untuk melayaninya. Dia kemudian merasakan tatapan kesal yang tertuju padanya dan saat melihat Kanak, dia melihatnya tampak sangat tidak sabar. Sang kaisar menyatakan bahwa sekarang setelah mereka selesai basa-basi, Simon harus memeriksa permaisuri yang tadi merasa tidak enak badan. Saat dokter itu gemetar karena gugup, Eusebia mencoba lagi untuk menenangkan sang kaisar, mengatakan tidak perlu menekannya karena dia sudah merasa jauh lebih baik. Tapi Kanak yang khawatir dengan kesehatan istrinya bersikeras bahwa Simon tidak boleh lalai dalam tugasnya. Kanak melemparkan tatapan tajam lagi ke arah dokter, membuat Simon buru-buru mulai memeriksa Eusebia. Melihat dokter itu gemetar hebat, dia menyimpulkan kalau dia mungkin takut pada Kanak. Dia meletakkan tangannya di atas tangan Simon untuk menenangkannya dan bertanya berapa usianya. Sambil terus memeriksanya, dia menjawab bahwa usianya 18 tahun. Ini membuat Eusebia berkomentar bahwa usianya sama persis dengan adik laki-lakinya. Dia pun memujinya, mengatakan bahwa dia pasti sangat terampil hingga bisa menjadi dokter istana di usia yang begitu muda. Simon merasa sedikit malu atas pujian permaisuri, dan dengan rendah hati menjawab bahwa dia masih harus banyak belajar. Eusebia menegaskan bahwa dia yakin Simon sangat mumpuni untuk pekerjaan itu, karena dia tahu suaminya tidak akan pernah menempatkan seorang pria yang tidak kompeten di posisi sepenting itu. Benar kan, Kanak? Ucap protagonis kita sambil tersenyum pada sang kaisar. Berusaha untuk tetap tenang, Kanak membenarkan hal itu. Simon punya ingatan yang tajam dan cepat belajar. Sang kaisar menjelaskan kalau dia membawanya ke istana. Justru karena alasan itulah berharap suatu hari nanti Simon akan berguna baginya. Lagi pula tidak sembarang anak bisa menghafal anatomi manusia sesempurna itu. Simon pun sangat tersentuh mendengar pujian dari kaisar. Sadar rencana rahasianya berhasil, Eufemia langsung berkata pada Simon, kalau dia itu berharga bagi kekaisaran dan juga bagi kaisar, jadi dia tidak perlu begitu cemas di hadapan yang mulia. Dengan wajah yang masih memerah, Simon berkata kalau dia merasa terhormat bisa melayani kekaisaran dan yang mulia. Meskipun tidak punya banyak bakat, dia berjanji akan melayani dengan segenap kemampuannya, dan saat mengatakan itu, Simon menggenggam erat tangan Eufemia. Kanak melihat semua itu tapi hanya diam. Sang permaisuri lalu berterima kasih pada Simon, mengatakan dia senang. Simon berada di tangan yang baik. Simon pun meresepkan obat untuk Eufemia, lalu pergi. Kini tinggallah mereka berdua lagi. Kanak langsung berkomentar kalau Simon itu anak yang sangat pemalu. Dan jarang sekali mau dekat dengan orang lain, tapi melihat sikapnya pada Bia, Kanak menyimpulkan kalau Simon pasti punya kesan pertama yang sangat baik padanya. Eusebia yang baru saja menelan obatnya menanggapi kalau itu adalah hal yang bagus. Bia setuju, menurutnya bagus juga kalau Simon bisa lebih dekat dengan orang-orang yang ada di lingkaran terdekatnya. Dia lalu bertanya pada Kanak apa dia cemburu atau melihat ada masalah dengan itu. Kanak langsung menyindir apa memegang tangan Simon itu, cara Bia untuk lebih dekat dengannya. Eusebia kaget mendengar nada ketus suaminya, dia pun mendekat dan langsung meminta maaf. Dia mengira Kanak marah karena berharap istrinya menjaga jarak dari pria lain. Tapi Kanak bilang dia tidak perlu minta maaf karena dia tidak sedang memarahinya atau menceramahinya. Meski begitu, Eusebia menjelaskan kalau Simon mengingatkannya pada adiknya. Melihat Simon begitu tertekan, dia tidak bisa tinggal diam dan tidak berbuat apa-apa. Bia lalu melanjutkan soal memegang tangan Simon, dia hanya meniru contoh dari suaminya sendiri. Bia menjelaskan saat Kanak memegang tangannya di kereta ketika dia panik, hal itu perlahan-lahan menenangkannya. Justru Kanaklah yang menunjukkan padanya bagaimana sentuhan menenangkan bisa sangat membantu di saat panik. Tapi dia berjanji ke depannya dia akan lebih berhati-hati saat berinteraksi dengan orang lain. Kanak sedikit tersentuh oleh penjelasan istrinya, dan seolah teringat sesuatu dia mulai merogoh sakunya. Tepat saat Bia mau bertanya, Kanak langsung memasukkan permen ke dalam mulutnya sambil mengunyah. Eusebia bertanya apa itu. Dan Kanak menjelaskan kalau itu permen untuk menghilangkan rasa pahit obatnya. Wajah Bia langsung berbinar saat merasakan permen dari Kanak dan bertanya apakah itu permen raspberry. Ternyata itu adalah rasa kesukaannya melihat istrinya begitu senang. Kanak memberikan seluruh toples permennya. Dia bilang, Bia boleh makan sepuasnya, karena itu rasa favoritnya, sementara Eusebia terus mengunyah dengan riang. Kanak jadi berpikir Bia mirip sekali dengan kelinci yang lucu. Dengan mata berbinar-binar, Eusebia berkata kalau dia akan makan sampai benar-benar kenyang. Kanak lalu mendekat dan berkomentar kalau Bia makan dengan sangat lahap. Kalau dia terlihat seperti kelinci kecil yang sedang mengunyah daun. Mereka bertatapan sejenak dalam keheningan, dan kedekatan wajah Kanak dengan wajahnya membuat pipi protagonis kita langsung memerah. Kanak dengan cepat berdiri, memutus ketegangan romantis di antara mereka. Dia mengatakan bahwa obat yang diberikan Simon seharusnya sudah mulai bereaksi, dan bahwa dia harus mencoba untuk tidur sebentar. Saat Kanak menjauh, Eusebia bertanya apakah dia tidak akan tidur juga. Tapi Kanak menjawab bahwa dia masih perlu memeriksa beberapa dokumen, namun dia menambahkan bahwa dia meminta dokumen-dokumen itu dibawa ke sana agar bisa menemaninya selagi bekerja. Terlebih lagi dia mengakui bahwa dia tidak merasa nyaman meninggalkannya sendirian sampai dia yakin Eusebia baik-baik saja.
Dia mendoakannya agar tidur nyenyak, dan meyakinkannya bahwa dia bisa beristirahat dengan tenang karena dia akan berada di sisinya. Malam pun terus berlanjut saat Kanak fokus membaca dokumen di sebuah meja dekat tempat tidur di mana Eusebia terlelap. Dia terbangun dan memperhatikannya selama beberapa saat. Kanak benar-benar menepati janjinya dan tidak meninggalkan kamar itu. Dalam benaknya, dia mengakui bahwa Kanak tidak tersinggung dengan kurangnya etiketnya, dan sebaliknya, menunjukkan kepedulian dan perhatian yang tulus pada keadaannya. Apakah dia benar-benar melihatku sebagai istri yang harus belajar untuk dicintai dan dilindungi? Eusebia bertanya pada dirinya sendiri dalam diam. Jika pernikahan politik ini dapat membawa perdamaian abadi, di antara bangsa mereka mungkin dia juga bisa belajar untuk mencintai dan melindunginya. Tapi tiba-tiba gambar Detrik muncul di dalam pikirannya, mengatakan bahwa itu adalah mimpi di luar jangkauannya. Terkejut oleh kata-kata Detrik yang beresonansi di dalam pikirannya, Eusebia tiba-tiba terbangun gemetar di bawah selimutnya. Dia menggenggam spray itu terganggu oleh pikiran bahwa dia telah menyembunyikan beberapa hal dari Kanak, terutama fakta bahwa dia tidak akan pernah bisa memberinya pewaris yang dia inginkan, dan begitu dia tahu dia mungkin akan mencampakkannya tanpa ragu-ragu. Dan semua kebaikan serta kemurahan hatinya akan berubah menjadi kekejaman dalam sekejap. Dia menutup matanya rapat-rapat, memarahi dirinya sendiri karena terlalu banyak bermimpi. Dia tahu dia tidak boleh kehilangan fokus dan berada di sana untuk melindungi Arkea dari kehancuran. Sejenak dia bertanya-tanya apakah dia harus membiarkan Kanak mengetahui kekhawatirannya. Mungkin dia akan membantunya. Menyangkal pikiran terakhir itu, Eusebia berbalik di tempat tidur, menyembunyikan wajahnya di bantal saat pikirannya menyiksanya, yakin bahwa jika Kanak menemukan kebenarannya, semuanya akan sia-sia. Tanpa menyadari gejolak pikiran istrinya, Kanak melirik sekilas ke tempat tidur, seolah-olah dia entah bagaimana bisa merasakan penderitaan kekasihnya. Keesokan paginya, kapal berlayar dengan megah melintasi lautan. Eusebia yang tertidur setelah gejolak pikiran itu terbangun dan masih mengantuk, menyadari bahwa Kanak telah pergi ke suatu tempat. Adegan beralih ke seorang pelayan yang dengan khawatir menyarankan agar Eusebia beristirahat sedikit lebih lama agar bisa pulih sepenuhnya. Mengenakan hadiah dari Kanak protagonis kita yang cantik ini, memberitahu pelayan bahwa dia merasa segar setelah tidur nyenyak dan berjalan-jalan sebentar di luar akan baik untuknya. Saat dia berjalan keluar, Eusebia mengatakan bahwa selain ini adalah pertama kalinya dia bepergian dengan kapal, akan sangat disayangkan jika hanya tidur saja. Selama ini dia berada di dalam kabin. Begitu dia melangkah ke area luar, embusan angin dan cahaya terang langsung menerpanya. Tapi saat dia melihat keluar, matanya terbelalak kaget dan wajahnya yang memerah, menunjukkan betapa terkejutnya dia dengan pemandangan di hadapannya. Di depannya lautan terbentang, luas dan berkilauan sebuah karpet biru tak berujung yang memantulkan cahaya matahari yang menyilaukan. Jadi seperti ini wujud laut yang sebenarnya, pikirnya dengan takjub. Tapi dia dikejutkan oleh suara tegas yang menggema dari kejauhan. Hormat pada permaisuri. Dia berbalik dengan senyum lembut dan menyapa para prajurit yang memberi hormat padanya. Mereka tampak sedikit tegang, dan Eusebia menyadari tatapan mereka sama seperti Oslin saat pertama kali bertemu dengannya. Sebuah tanda yang jelas bahwa mereka masih waspada dan curiga padanya. Dia mengerti kekhawatiran mereka. Bagaimanapun juga bagi para prajurit itu, dia hanyalah orang asing. Terlebih lagi Rhiannon adalah kekaisaran yang baru saja bangkit. Yang sebenarnya dibutuhkan Kanak bukanlah silsilah sihir dari Arkea, melainkan seorang pasangan dari kalangan bangsawan Rhiannon yang mampu membantunya mendapatkan dukungan lebih besar dari rakyatnya. Namun alih-alih memenuhi harapan rakyatnya, Kanak memilih untuk menikahi seorang putri asing dari kerajaan kecil yang hampir hancur. Karena itulah mereka tidak bisa menyembunyikan ketidakpercayaan mereka, atau bahkan tatapan "aku tidak menyukaimu" yang terang-terangan. Eusebia merenung khawatir tentang apa yang menantinya di Rhiannon. Lamunan Eusebia buyar oleh suara Simon yang memanggilnya dengan sedikit tergesa-gesa. Dia berlari ke arahnya. Senang karena akhirnya menemukannya. Dia telah mencarinya di seluruh kapal. Eusebia melangkah maju, mengatakan bahwa jika dia khawatir tentang ketidaknyamanannya, kemarin dia meyakinkannya bahwa dia merasa baik-baik saja, dan obat yang diberikannya bekerja seperti sihir. Tapi Simon berkata dia khawatir Eusebia akan masuk angin karena terlalu lama di luar, sebab udaranya sedikit dingin. Dan jika itu sampai terjadi, ketahuilah bahwa kelalaianmu tidak akan kumaafkan, tabib istana, kata Kanak. Suara berat itu membuat Simon panik saat Kanak mendekati Eusebia. Kanak berkata dia khawatir saat kembali ke kabin, dan tidak menemukannya, lalu dia mengangkatnya, mengatakan bahwa mereka harus kembali ke dalam. Dia memintanya untuk menurunkannya. Tapi Kanak berdalih bahwa kapalnya terlalu berguncang, dan dia tidak ingin melihatnya terpeleset lagi. Sementara itu, Simon menghela napas lega karena dia tidak akan menghadapi murka Kanak hari ini. Kanak menggendongnya melewati koridor internal kapal sementara Eusebia terus protes, menyatakan bahwa rakyat mereka pasti benci melihat kaisar mereka bertingkah seperti itu. Kanak kemudian membalas dengan ironis,
bertanya apakah sekarang masalahnya adalah etiketnya. Dengan cemas Eusebia menjelaskan bahwa Kanak adalah sosok berwibawa bagi rakyatnya, dan tidak pantas terlihat menggendong seorang wanita di lengannya kemana-mana. Tiba-tiba Kanak memanggil namanya, membuat jantungnya berdebar kencang. Kanak mendekatkan wajahnya ke wajah Eusebia membuatnya merona, sambil berkata ada sesuatu yang seharusnya sudah dia katakan padanya sejak awal. Dia dengan lembut menyandarkan dahinya ke dahi Eusebia dan menyatakan dengan mesra bahwa inilah alasan dia menginginkan tahta. Dengan suara tegas, Kanak mengungkapkan cita-citanya dia ingin mengubah banyak hal. Untuk membangun sebuah negara di mana semua orang bisa hidup dalam kebebasan bebas, dari belenggu etiket dan hierarki sambil dia membaringkannya di tempat tidur. Dia menegaskan bahwa wanita itu tidak perlu khawatir tentang apa yang akan dipikirkan rakyatnya karena mereka yang melayaninya dari dekat telah belajar untuk menghormatinya apa adanya, dan mereka yang berani meremehkannya sudah lama pergi. Eusebia bangkit untuk berdebat dengannya, tapi malah menabrak beberapa buku yang ada di tempat tidur. Dia dengan penasaran melihat dua buku bersampul warna-warni sambil memegang salah satunya di tangan. Dia menatap Kanak dan bertanya buku apa itu. Kanak mengatakan dia membawakan buku-buku itu untuknya saat dia sedang tidur, agar dia punya sesuatu untuk mengisi waktu karena tidak banyak yang bisa dilakukan di kabin. Dia terkesan saat menyadari bahwa ada buku-buku di dalam kapal. Kanak kemudian menjelaskan bahwa buku adalah teman yang sangat baik untuk perjalanan jauh, dan bahwa buku-buku itu dibawa dari perpustakaan istana di Riyadh. Dia bertanya apakah Eusebia tidak suka membaca, dan dia dengan cepat memeluk buku yang dipegangnya, dengan percaya diri menyatakan bahwa dia sangat suka membaca. Dengan gembira dia berkata bahwa setiap kali punya buku dia selalu berusaha membacanya, tapi akhir-akhir ini dia cukup sibuk. Kanak lalu menyarankan jika memang begitu mereka harus meluangkan waktu untuk membaca bersama. Keduanya pun menghabiskan waktu dengan membaca, dan Eusebia yang terpesona oleh halaman-halaman di hadapannya menjadi semakin terkesan dengan kemegahan kekaisaran Riordan. Dia membalik halaman-halaman buku itu dan menyadari bahwa meskipun sudah tua dan langka, kondisinya terjaga dengan sangat baik. Sambil melirik Kanak, dia teringat pernah mendengar bahwa Riyadon memiliki perpustakaan salah satu yang terbesar di benua itu. Mungkin seleranya pada buku adalah alasannya. Sepertinya semakin banyak waktu yang dia habiskan bersamanya, semakin banyak sisi baru dari dirinya yang dia temukan. Dia selalu membayangkannya sebagai seorang prajurit kasar yang hanya siap untuk berperang. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Kanak adalah seseorang yang mampu menghabiskan berjam-jam membaca buku, hanya untuk kesenangan semata. Saat dia merenung, dia memperhatikan Kanak mengerutkan keningnya, sangat fokus pada buku yang sedang dibacanya. Dia tersenyum menganggapnya menggemaskan, merasa senang melihatnya begitu tenggelam, dan berubah karena konsentrasi. Eusebia teringat bahwa membaca selalu menjadi hiburan favoritnya karena dia menghabiskan waktu berjam-jam sendirian di istana. Dia menemukan dalam buku sebuah obat untuk kesepian, sebuah cara untuk mengetahui kehidupan dan pemikiran orang-orang yang tidak akan pernah bisa dia temui. Tapi sekarang pikirnya sambil melirik Kanak yang sedang membaca di sampingnya. Dia berbaring di tempat tidur. Sekarang dia tahu bagaimana rasanya memiliki seseorang yang mengerti. Antusiasmenya terhadap buku akan sangat menyenangkan jika kehidupan yang menantiku, dan di Riyadon tenang dan damai, harap Eusebia saat dia mulai tertidur. Beberapa waktu berlalu dan Kanak dengan lembut mengguncangnya memanggil namanya sambil mencoba membangunkannya. Dengan mengantuk, dia menatapnya bingung. Kanak kemudian memberitahunya bahwa kapal akan merapat di pelabuhan dan sebentar lagi mereka harus siap untuk memasuki istana kekaisaran. Mereka kemudian menaiki kereta yang akan membawa mereka ke istana, dan Eusebia dengan cemas bertanya apakah Kanak tidak seharusnya tampil di depan umum terlebih dahulu. Dia kembali dengan seorang putri asing sebagai istrinya. Rakyatnya pasti sudah sangat menantikan pengalihan perhatian ini. Kanak menjawab bahwa dalam beberapa hari dia akan membuat pernyataan publik mengenai masalah ini, dan kemudian rakyatnya akan mendapatkan pengalihan perhatian, yang sangat mereka inginkan untuk memuaskan rasa penasaran mereka. Sedikit malu Kanak mengakui bahwa jika memungkinkan, dia ingin secara resmi memperkenalkannya kepada rakyat hanya setelah mereka mengadakan upacara pernikahan yang layak di ibu kota. Bagaimanapun juga apa yang terjadi di Arkea hanyalah sebuah formalitas, bukan perayaan yang sesungguhnya. Eusebia memiringkan kepalanya sedikit penasaran, berpikir bahwa upacara di Arkea memang sederhana tapi bisa diterima. Upacara yang layak akan menjadi penting untuk memperkuat posisinya sebagai Ratu Permaisuri, jelas Kanak saat mereka memasuki istana. Istana kekaisaran itu jelas terlihat jauh lebih besar dan megah daripada istana kerajaan kecil seperti Arkea. Adegan kemudian beralih ke para pelayan yang secara resmi memperkenalkan diri kepada permaisuri baru. Di barisan paling depan, seorang wanita memperkenalkan dirinya sebagai Marian, kepala pelayan istana kekaisaran, sambil membungkuk sopan di hadapan Eusebia. Marian memberitahunya bahwa semua persiapan telah dilakukan untuk memastikan dia merasa nyaman. Dia berterima kasih padanya. Mariana kemudian menyarankan agar mereka melakukan tur singkat di istana untuk membantu Eusebia merasa lebih betah. Lorong-lorong istana berkilauan di bawah lampu gantung yang megah,
dan detail-detail emas sementara cahaya lembut menyelinap masuk melalui jendela menambah kemegahan tempat itu, dan Eusebia menyadari hal ini merenungkan bahwa segala sesuatu di istana itu tampak seperti bukti nyata kekayaan dan kemakmuran Rhiannon. Hal ini membuatnya sedikit lebih mengerti mengapa Arkea kalah perang di kehidupan masa lalunya. Mereka meremehkan kanak dan gagal menyadari pentingnya memahami musuh. Melihat keluar jendela sesuatu di luar menarik perhatian Bia. Dia menunjuk ke sebuah bangunan, yang jelas berbeda dari yang lain dan bertanya pada Marian mengapa ada perbedaan itu. Marian menjelaskan bahwa mansion itu adalah bangunan tambahan baru di istana, dan menyadari tatapan penasaran sang permaisuri pada mansion itu, Marian bertanya pada Eusebia apakah dia ingin mengunjungi tempat itu. Bia merasa tertarik karena bangunan itu tampak seperti salinan persis istana kerajaan Arkea. Meskipun begitu, Eusebia menjawab bahwa mungkin dia bisa mengunjungi tempat itu lain waktu, tapi untuk saat ini dia lebih suka menyelesaikan tur di istana utama. Mariana mengerti permintaan itu dan kemudian mereka melanjutkan berjalan menyusuri koridor-koridor istana utama. Sementara kepala pelayan menjelaskan fungsi setiap ruangan, dia membuka sebuah pintu putih dengan detail emas yang dihias dengan mewah dan menjelaskan bahwa ini adalah kamar permaisuri. Oleh karena itu, ini akan menjadi kamarnya selama dia berada di istana utama. Ruangan itu luas dan terang dihiasi dengan perabotan mewah yang terbuat dari kayu berukir rumit dengan detail emas. Di tengah ruangan sofa dan kursi beludru merah mengelilingi sebuah meja yang diatur dengan bunga, tempat lilin, dan nampan-nampan elegan. Di latar belakang ranjang 4 tiang yang megah tampak menonjol, dikelilingi oleh tirai yang ringan dan lembut. Terkesan dengan kemegahan ruangan itu, Eusebia berkomentar bahwa mungkin kamar ini terlalu mewah untuknya. Marianne tidak menanggapi komentar sang permaisuri, sebaliknya dia mengalihkan pembicaraan dan memberitahunya bahwa mereka telah mengambil kebebasan untuk menyiapkan air mandi hangat bagi Eusebia, agar bisa bersantai setelah perjalanan panjang. Masih terkesan Eusebia mengusapkan tangannya di atas spray tempat tidur yang lembut, sementara Marian berkomentar bahwa dia akan mengingatkan semua staf untuk memastikan semuanya beres untuk malam ini. Untuk malam ini, tanya Eusebia dengan polosnya. Ya, Yang Mulia dan Nyonya akan menghabiskan malam pertama mereka bersama di istana, kata Marianne menyebabkan Eusebia membeku karena cemas. Adegan beralih ke malam hari. Kanak dengan tangan bersedekap berada di kamar permaisuri, menyadari bahwa suasananya sedikit berbeda dari biasanya, dengan sedikit rasa malu. Eusebia menjelaskan bahwa Marianne dan staf lainnya menyiapkan kamar dengan cara khusus malam itu untuk menjadikannya pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka berdua. Malam yang tak terlupakan ya? Sekarang itu menjelaskan pakaiannya, kata Kanak sambil melirik sekilas ke arah Eusebia. Eusebia mengenakan gaun biru tua yang indah. Malu dengan komentarnya, dia bertanya apakah gaun itu terlalu berlebihan. Sedikit mengalihkan pandangannya, Kanak menjawab bahwa sebaliknya gaun itu terlihat sempurna untuknya. Mungkin bahkan terlalu sempurna. Dia menyatakan bahwa dia berjanji untuk menunggu sampai wanita itu siap menyelesaikan pernikahan mereka, tetapi melihatnya seperti itu, dia mengakui sulit untuk menahan diri. Kanak berdeham mencoba mengendalikan hasratnya. Dia berjalan menuju tempat tidur, mengatakan bahwa wanita itu pasti lelah, jadi akan lebih baik bagi mereka untuk tidur. Dengan sedikit ragu, Eusebia meminta maaf kepada Kanak, mengaku bahwa dia tidak tahu banyak tentang urusan kamar tidur. Tidak seperti dirinya, Kanak berbalik ke arahnya dan menjawab bahwa tidak ada alasan untuk meminta maaf. Karena dia juga bukan seorang ahli. Sedikit tersipu, dia mengakui bahwa dia belum pernah memiliki keintiman semacam itu. Dengan siapapun. Terkejut, Eusebia secara spontan berseru, "Benarkah?" Kanak bertanya mengapa dia begitu terkejut mengetahui hal ini. Dan dia menyadari bahwa dia sedikit tidak sopan menjelaskan bahwa karena Kanak adalah seorang kaisar, ada aturan yang mendorong hal-hal seperti itu untuk membantu memastikan suksesi takhta. Dia duduk di tempat tidur dengan cemas dan tatapan yang penuh harap, namun tidak percaya diri. Dia bertanya, apakah mungkin wanita itu lebih suka dia menjadi pria yang lebih berpengalaman? Pria dalam urusan ini. Tatapan Kanak mengungkapkan ketakutannya untuk tidak cukup baik, tapi juga kesungguhan dan keinginan untuk diterima oleh Eusebia. Dan ini mempesonanya karena dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pria bisa menunjukkan ekspresi yang begitu rentan. Khawatir karena menyadari istrinya diam, Kanak mencoba mencairkan suasana dengan lelucon, mengatakan bahwa sekarang mereka punya masalah. Karena dia tidak bisa begitu saja keluar dan belajar sendiri tentang subjek itu dengan cepat. Eusebia menjawab bahwa bukan seperti itu. Dengan nada serius, dia menjelaskan kalau dia bukannya tidak mau orang yang berpengalaman, dia hanya kaget dengan situasi ini. Kanak mengakui bahwa ini memang sebuah masalah karena tak satupun dari mereka yang benar-benar tahu cara memulai sesuatu yang lebih intim. Dia memegang tangan Eusebia dan berkata mungkin mereka harus berlatih sedikit bersama, sambil menambahkan kalau dia pernah dengar. Langkah pertama itu selalu berpegangan tangan. Kanak kemudian menyarankan bahwa mungkin setelah ini mereka harus berbaring, berdampingan dan melihat kemana hal itu akan membawa mereka. Wajah Eusebia langsung memerah, jantungnya berdebar kencang, dan dalam hati berpikir apa yang harus kulakukan.
Dia pun menyetujui saran itu, tapi mengaku ingin ganti baju dulu karena dia merasa tidak nyaman dengan gaun yang dipakainya. Dia mulai beranjak dari tempat tidur, mengatakan dia akan pergi ke kamar lain untuk berganti pakaian. Kanak memintanya untuk menunggu lalu bangkit dan berjalan ke arahnya, dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Eusebia. Dia berkomentar bahwa gaun yang dikenakannya memiliki kancing di bagian belakang. Aku bisa membantumu membuka kancingnya jika engkau tidak keberatan. Tangan Kanak meraih punggung Eusebia, menyentuh ringan salah satu kancing gaunnya, membuat suasana menjadi tegang dan penuh harap. Kanak meminta izin Eusebia sekali lagi sebelum melanjutkan. Dengan izin darinya, adegan beralih ke mereka berdua yang duduk di tepi tempat tidur masih diselimuti oleh suasana penuh penantian. Kanak perlahan membuka kancing gaunnya. Setelah dia selesai membuka semua kancing gaun itu, punggungnya yang telanjang pun terlihat di bawah cahaya lembut yang masuk melalui jendela. Eusebia sedikit menggerakkan bahunya, sebuah gerakan kecil yang menunjukkan kegugupan dan kecemasannya saat itu. Kanak dengan lembut menyingkirkan rambutnya, memperlihatkan punggungnya lebih jelas lagi. Dia merasakan dorongan kuat untuk menyentuhnya, dan tangannya bergerak hampir secara naluriah ke arah Eusebia, tetapi Kanak menghentikan gerakan itu. Jeda itu menunjukkan keraguannya, bukan karena kurangnya hasrat, tetapi karena kehati-hatiannya, agar tidak melewati batas sebelum Eusebia benar-benar siap. Eusebia berterima kasih atas bantuannya, dan Kanak mundur selangkah dengan lembut mengatakan dia senang bisa membantunya. Adegan pun berganti kita melihat Eusebia mengingat kembali apa yang terjadi barusan, dan memarahi dirinya sendiri karena telah membuat sang kaisar melakukan pekerjaan seorang pelayan. Kanak memanggilnya dengan nada rendah, bertanya apakah mereka tidak akan melanjutkan latihan berbaring berdampingan. Kanak lalu mengulurkan tangannya memintanya untuk mendekat. Sambil dengan lembut memprotes bahwa mereka seharusnya berpegangan tangan, dia pun mendekatinya, seolah memenuhi bagiannya dari kesepakatan dan mereka akhirnya saling berpegangan tangan. Eusebia mencoba memulai percakapan dan bertanya, apakah Kanak merasa tidak nyaman karena dia punya kamarnya sendiri selama perjalanan dan sekarang pasti aneh rasanya untuk berbagi tempat tidur dengannya setelah terbiasa tidur sendirian. Namun Kanak menjawab bahwa dia tidak merasa tidak nyaman, dan bahwa pada kenyataannya, dia menghabiskan setiap malam di kamar Eusebia. Selama perjalanan mereka, dia menceritakan suatu malam ketika dia terbangun karena mendengar Bia mengigau dalam tidurnya. Dia tegang dan jelas sekali merintih sedang bermimpi buruk. Pria itu dengan lembut mengelus rambutnya tampak khawatir, dan dia tetap di sisinya untuk menenangkannya. Kanok menjelaskan bahwa dia sudah berjanji akan menjaganya. Dan karena wanita itu sedang mimpi buruk, dia merasa senang bisa berada di sisinya untuk menenangkannya. Menyadari betapa penyayang dan perhatiannya Kanok, Bia mengaku bahwa pria itu sama sekali tidak seperti yang dia bayangkan. Dia mengatakan bahwa sebelum mereka bertemu, semua yang dia dengar tentangnya hanyalah rumor yang menakutkan, jadi dia mengira akan bertemu kaisar yang haus darah dan kejam, tapi ternyata dia jauh lebih mudah didekati dari yang dibayangkannya. Bia melanjutkan perkataannya saat Kanok mengulurkan tangan ke arahnya. Dia mengaku takut kalau dirinya bukanlah sosok istri yang dicari Kanok, tapi Kanok mengejutkannya dengan membelai wajahnya dengan lembut, memotong kata-katanya. Jantungnya berdebar kencang menanggapi sentuhan pria itu. Sementara Kanok menegaskan bahwa dia tidak mungkin mengharapkan istri yang lebih baik, dan dia tidak pernah menyesali penyatuan mereka. Dia menyapukan ujung jarinya ke kulit wanita itu, membelainya dengan lembut, sambil menegaskan bahwa dia akan selalu dibutuhkan di sisinya. Kata-kata ini membuat Eusebia membeku karena khawatir. Dengan suara yang lebih serius dia menjawab bahwa dia senang mendengarnya dan sangat berterima kasih pada pria itu. Tapi pikiran protagonis kita memutuskan untuk menyabotasenya lagi, membuatnya percaya bahwa dia tidak seharusnya terbawa oleh perasaan dan bahwa Kanok bersamanya hanya karena dia menginginkan wanita yang mampu melahirkan pewaris yang bisa menggunakan sihir. Keesokan paginya, Eusebia memperhatikan sebuah vas berisi mawar di samping tempat tidurnya yang tidak ada di sana sehari sebelumnya. Dia dengan lembut menyentuh mawar itu, bertanya-tanya apakah salah satu pelayan yang menaruh bunga itu di sana. Marian memasuki kamar menanyakan apakah Eusebia tidur nyenyak. Dengan bersemangat dia menjawab bahwa iya dan mengucapkan selamat pagi. Dia berkomentar bahwa dia tidur sangat nyenyak dan berterima kasih atas bunga-bunganya, sambil menambahkan bahwa aromanya sangat harum. Marian membungkuk hormat bertanya apakah ada hal lain yang dia inginkan. Eusebia memperhatikan bahwa Marianne sangat rajin dalam pekerjaannya dan selalu sangat sopan. Tapi sama seperti para prajurit di kapal, dia selalu waspada setiap kali berada di dekatnya. Seolah-olah dia tidak sepenuhnya percaya pada kehadirannya. Tidak membiarkan hal itu memengaruhinya, dia mencoba berpikir positif dan menyimpulkan bahwa mengeluh tidak akan membantunya sama sekali. Lagi pula dia punya begitu banyak hal untuk dilakukan sehingga mengasihani diri sendiri hanya akan membuang-buang waktunya. Menanggapi Marianne, Eusebia berkata bahwa setelah sarapan dia ingin melihat perpustakaan istana. Seperti yang dirumorkan, perpustakaan istana Riyadh memang sangat megah. Eusebia terkesan dengan banyaknya jumlah buku di sana.
Pelayan di dekat Marianne mengatakan bahwa kekaisaran telah mengumpulkan buku secara bertahap termasuk beberapa buku unik yang belum pernah diterbitkan. Saat pria itu berbicara, dia dengan cepat menoleh ke arahnya, seperti telah menyadari sesuatu. Dia bertanya apakah ada bagian perpustakaan yang khusus untuk buku-buku tentang sihir, dan pria itu segera menjawab iya. Tapi bagian tersebut bersifat pribadi, dan hanya bisa diakses dengan izin dari kaisar. Sambil tersenyum, dia bilang kalau secara logika ini juga termasuk permaisuri. Dengan semangat Usabia memintanya untuk membawanya ke bagian yang dimaksud, dia menyusuri buku-buku dengan tangannya cemas memikirkan semua informasi yang mungkin ada di tempat itu. Mungkin salah satu buku ini punya informasi tentang para penjaga Arkea. Saat sedang melihat buku-buku dengan saksama sebuah buku tertentu, menarik perhatiannya buku berwarna hijau cerah dengan detail keemasan. Dia sepertinya mengenali buku itu. Mungkinkah itu buku yang sedang dia pikirkan? Dan itu saja untuk hari ini, teman-teman. Aku harap kalian menikmati ceritanya. Kurasa seperti yang bisa kalian tahu dari narasiku, aku suka banget sama cerita ini. Aku cuma berharap banget dia berhenti berasumsi sendiri di kepalanya. Aku juga kangen sama Sander, adik laki-lakinya itu. Dia cuma muncul sebentar. Aku harap nanti kita bisa lihat dia lebih banyak lagi kan? Dan kanak pria yang luar biasa. Aku yakin dia juga kembali ke masa lalu sama seperti protagonis kita. Nggak mungkin dia nggak kembali. Aku penasaran banget kapan mereka berdua bakal sadar kalau mereka kembali bersama-sama. Ngomong-ngomong, kasih tahu aku teori kalian dan apa pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh, satu lagi. Aku coba lebih banyak ngobrol sama kalian selama cerita, karena aku semangat banget. Tapi kasih tahu aku ya. Kalian lebih suka aku berkomentar di tengah-tengah narasi atau lebih banyak di akhir video saja? Judul seri ini adalah My Sweet Enemy, Thy Name is Husband, dan rekap kita sampai di chapter 32. Dan kalau kalian mau lebih banyak lagi, jangan lupa untuk like, bagikan videonya, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video baru.